Ini proses ta'aruf dari awal itu libatkan orang tua. Dari awal ikutkan orang tua sehingga orang tua ikut menilai, ikut mempertimbangkan ya, sehingga musyawarah ya untuk mengenali calon pasangan itu sedari awal. Nah, jadi proses ta'aruf itu mengenalkan diri sendiri, keluarga sendiri, lalu juga mengenali. Nah, apa yang dikenali? Diri calon ya dan juga keluarga calon. Jadi nggak hanya diri calon doang ya, tapi keluarganya juga dikenali. Nah, untuk apa tujuannya? Tadi ada yang Mbak jawab ya, untuk menemukan kecocokan atau ketidakcocokan. Sehingga kalau misalnya di dalam proses ta'aruf itu ditemukan kecocokan, maka bisa memutuskan untuk lanjut menikah. Ya, yang kedua, kalau misalnya di dalam proses ta'aruf itu tidak ditemukan kecocokan atau salah satu merasa nggak cocok, maka ta'arufnya diakhiri. Dan ta'aruf yang berakhir teman-teman itu bukan berarti sebuah kegagalan. Jadi nggak perlu sedih ya, nggak perlu berkecil hati, nggak perlu sampai patah hati ya, bahkan sampai depresi nggak perlu ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya juga sebuah ta'aruf yang sukses, yaitu adalah sukses menemukan ketidakcocokannya. Bahkan yang disebut sebagai kegagalan sebenarnya adalah ketika ada salah satu nggak cocok tapi dipaksakan tetap menikah. Nah, ini perlu juga dipahami ya tadi, tapi alhamdulillah ya di sini malah udah paham semua tadi bahwa ta'aruf itu nggak harus menikah. Sementara di luar sana masih banyak yang berpikiran kalau sudah ta'aruf artinya harus nikah. Kalau nggak nikah itu sebuah kegagalan. Ya, bahkan saya sering menemukan ya yang trauma ya nggak mau ta'aruf lagi. Kenapa? Karena dia gagal ta'aruf katanya ya. Padahal ya ta'aruf itu nggak ada ya gagal, nggak ada suksesnya ya. Kan nggak apa lanjut menikah itu bukan berarti sukses juga gitu kan. Nggak lanjut menikah bukan berarti dia gagal juga. Karena ukurannya, indikator utamanya kan menemukan kecocokan atau ketidakcocokan ya. Kalau ketemu nggak cocok ya alhamdulillah nggak dilanjutkan. Jadi ikhtiar ya, ganti cari yang lain ya. Nah, makanya perlu proses ta'aruf itu dia nanti berlapis ya dan bertahap ya. Nanti kita akan bahas ya. Tapi yang pertama kita perlu memahami mindset ya penting tentang ta'aruf, bahwa ta'aruf itu nggak harus menikah ya. Ta'aruf itu di dalam prosesnya bisa saja dia bertemu kecocokan, karena proses ta'aruf itu kan ada panjang ya, ada tukar CV-nya, nanti ada nazornya, ada diskusinya dan sebagainya. Nah, ketidakcocokan itu bisa saja dia bertemunya baru dirasakan ketidakcocokan itu ketika sudah berada di tahap-tahap yang tengah ya, bisa juga di awal. Ada orang yang tukar CV. Ya, dia lihat CV calonnya, wah ini nggak cocok gitu kan, langsung dia menemukan ketidakcocokan. Tapi ada juga orang mau menjalani proses taruh, udah nazar satu kali, ya nazar dua kali, nazar ketiga kali, nah baru ketemu ketidakcocokannya setelah dinazar ketiga kali. Apakah nazar satu duanya jadi sia-sia? Ya tidak gitu kan. Dan terkadang, nah ketika mengalami hal ini banyak yang nggak bisa nerima. Kan saya udah ketemu sama orang tuanya. Si laki-lakinya udah ketemu sama orang tua saya. Kok nggak dilanjutkan gitu kan? Kok diakhiri gitu ya? Ya dia baru ketemu ketidakcocokannya ya setelah ketemu orang tua, makanya ya diakhiri atau tidak dilanjutkan. Itu hal yang lumrah ya. Maka penting bagi teman-teman semua nanti yang menjalani proses ta'aruf ya, untuk apa? Untuk siap-siap dirinya tidak cocok ya. Nah, jadi jangan terlalu berharap di awal ya, jangan terlalu senang gitu kan. Oh, ada nih yang ngajak ta'aruf. Wah, alhamdulillah ini sepertinya mau segera ke pelaminan gitu ya. Wah, aku mau nikah nih ya. Alhamdulillah udah kebayang ya di pelaminannya gimana. Kebayang nanti jadi pasangan suami istri seperti apa gitu ya. Nah, ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalau teman-teman terlalu senang ya, atau bahkan ya di dalam proses ta'aruf itu perlu menjaga hati juga ya. Sampai jangan sampai nanti terlanjur sayang ya, terlanjur cinta, baper ya, atau mungkin kalau istilah Gen Z-nya apa bucin ya. Terlalu jadi budak cinta nih sama seseorang gitu kan. Sehingga ketika menemukan ketidakcocokan di dalam prosesnya, akhirnya kecewa. Akhirnya jadi patah hati. Ini perlu hati-hati. Nah, maka penting ya sedari awal siapkan diri, siapkan mental bahwa ta'aruf ini belum tentu akan menikah. Siap dengan dua konsekuensi ya. Apakah cocok dan menikah, siap dengan hal tersebut, tetapi juga perlu siap, perlu bisa menerima dengan ikhlas, dengan ridho kalau seandainya misalnya tidak cocok. Ya, dan akhirnya tidak lanjut
menikah. Nah, itu poin penting ya pertama di dalam proses ta'aruf ya, memahami bahwa proses ta'aruf itu mengenalkan dan mengenali diri sendiri, keluarga ya, dan belum pasti dan tidak harus menikah ya. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa kok kita perlu ta'aruf ya. Apalagi zaman sekarang gitu kan, oh susah nih buat ta'aruf ya, tantangannya berat ya, orang di mana-mana pacaran gitu ya. Kenapa kok nggak pacaran aja ya? Apakah ta'aruf itu beli kucing dalam karung? Ntar kalau nggak kenal gimana? Kalau nggak cinta gimana? Dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ya kenapa kita perlu ta'aruf ya. Alasannya apa nih? Yang pertama tujuannya tentu agar tahu, agar kenal. Sehingga ketika sudah tahu, ketika sudah kenal, maka insya Allah akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Ya, apakah akan lanjut menikah atau tidak. Nah, yang kedua, ya, tujuannya juga adalah agar lebih mudah saling memahami setelah menikah nanti kalau cocok, ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya, di sini mungkin dari berbagai wilayah, berbagai suku gitu ya. Ada teman-teman yang sukunya Jawa mungkin ya, menjalani ta'aruf ya dengan orang yang dari suku Sumatera. Itu mungkin akan ada banyak perbedaan budaya, akan ada banyak perbedaan kebiasaan ya, bahkan perbedaan selera makan mungkin gitu ya. Misalnya kalau Jawanya, kalau di Jawa kan biasanya sukanya yang manis-manis ya. Apa-apa dikasih gula semua gitu ya. Sementara kalau di Sumatera ya mungkin sukanya yang pedes-pedes gitu ya, nggak ada makan pakai gula dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya tidak dipahami dari awal sebelum menikah, ya setelah menikah bisa jadi konflik. Tapi ketika udah tahu, udah paham, maka setelah menikah jadi lebih mudah. Oh, suamiku orang Sumatera, jadi kalau dia Sumatera dia sukanya begini-begini, dia nggak sukanya ini gitu ya. Nah, jadi lebih mudah memahaminya menjalani pernikahan. Atau sudah tahu ya, sama-sama tahu kebiasaan masing-masing ya. Jadi nggak kaget lagi. Misalnya punya kebiasaan ya, misalnya kalau tidur itu ngorok ya. Nah, mendengkur ya kalau tidur gitu kan. Nah, ini udah dikasih tahu nih pas ta'aruf, ya udah siap untuk menerima. Jadi setelah menikah nggak kaget lagi. Beda hal kalau misalnya di dalam proses ta'aruf tidak ada saling mengenali hal tersebut. Setelah menikah tiba-tiba kaget ya pasangannya ternyata tidurnya ngorok gitu kan. Sementara dirinya sendiri nggak bisa tidur kalau misalnya nggak tenang. Ya, itu bisa jadi konflik dan memang banyak ya di dalam pernikahan hal-hal seperti ini jadi apa jadi masalah gitu. Terlihat sepele ya tapi lama-lama bisa jadi konflik yang besar. Nah, ini tujuan ta'aruf ya untuk mengenali dan memahami ya memudahkan saling memahami setelah menikah nanti. Nah, yang ketiga, yang ketiga adalah ta'aruf ini teman-teman, insya Allah ikhtiar dalam menemukan pasangan yang terbaik tanpa pacaran. Nah, kenapa kok saya katakan ini ya insya Allah yang terbaik? Karena berbeda ya cara berpikirnya berbeda. Kalau orang yang berpacaran ya, orang yang menjalani pacaran, teman-teman di sini mungkin ada yang pernah pacaran ya di masa lalu ya. Orang yang berpacaran itu diawali dari jatuh cinta. Betul ya, ketika dia tertarik, ya suka sama seseorang, naksir ya, dia jatuh cinta, yang dilakukan saat jatuh cinta apa biasanya? PDKT ya. Nah, ketika dia suka sama seseorang biasanya orang itu jadi teman spesialnya dulu kan gitu ya. Nggak ujuk-ujuk langsung jadi pacar kan. Teman spesial itu apa istilahnya gebetan ya. Nah, dia jadi gebetan dulu ya. Nah, itu mereka udah saling memupuk cinta, membangun cinta. Saling ngasih perhatian, saling menunjukkan apa kepedulian ya, saling memuji lah, saling bantu dan sebagainya. Pokoknya yang bermain di sana adalah perasaan. Itu dalam proses PDKT. PDKT berapa lama? Ya mungkin dia PDKT sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Nah, ketika dirasa udah ada sinyal ya, nah, jadi si calon pacarnya ini menunjukkan sinyal suka terhadap dirinya juga gitu kan, maka ngambil sebuah keputusan adalah nembak ya, nembak atau mengatakan cinta gitu ya. Akhirnya mereka berpacaran. Setelah berpacaran, aktivitasnya apa? Ya mayoritas aktivitas pacaran itu adalah aktivitas perasaan dominannya. Ya, saling memuji lah, saling memberi ya. Kalau ada ulang tahun kasih hadiah dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang menumbuhkan perasaan cinta. Sehingga orang yang menjalani proses pacaran teman-teman, ya, ini dominan, ya, akan lebih banyak, ya, itu mereka sudah saling cinta, sudah saling sayang, sementara mereka belum tahu karakter masing-masing.
Sementara mereka belum tahu kualitas diri masing-masing, visi misi pernikahan, kebiasaan ya, cara mengenal apa, mengendalikan emosi masing-masing. Tetapi mereka udah terlanjur tuh, perasaan mereka dibanjiri oleh rasa cinta tadi. Ketika seseorang ya sudah dibanjiri pikirannya, perasaannya oleh rasa cinta, dia jadi mabuk cinta, dia sangat mencintai seseorang, ya. Maka yang terjadi apa? Akan sangat mudah untuk memaklumi kekurangan-kekurangan yang sebenarnya ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan pernikahannya nanti, ya. Kami di belajar ta'aruf itu sering ya, ketemu orang-orang yang sudah mabuk cinta ini, ya curhat dan sebagainya, ya dia menceritakan betapa buruknya pacarnya, cowoknya, ceweknya, tetapi mereka nggak mau mengakhiri. Kenapa nggak mau mengakhiri? Karena udah terlanjur cinta. Sehingga keluarlah ya akhirnya apa? Kalimat-kalimat indah ya. Wah, cinta itu kan pengorbanan, aku rela berkorban demimu. Wah, gitu ya. Cinta itu kan menerima apa adanya. Kalau saya cinta dia, saya harus terima dong. Dia nggak sholat, saya terima apa adanya karena saya cinta. Dia kasar, saya terima apa adanya karena saya cinta. Ya, mungkin teman-teman sering lihat ya, ada berita-berita viral ya, kekerasan-kekerasan dalam pacaran ya. Ini bukan kekerasan dalam rumah tangga ya, tapi dalam pacaran. Belum menikah ya, tapi udah melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, ya penipuan uang dan sebagainya. Dan mereka tetap mempertahankan hubungannya. Kenapa? Karena itu tadi, karena udah mabuk cinta tadi. Ketika seseorang sudah mabuk cinta, udah dominan tuh perasaan, maka ya pikirannya, logikanya nggak gitu jalan lagi, nggak berjalan dengan baik lagi. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi akan banyak pemakluman-pemakluman. Nah, maka potensi salah pilih pasangannya akan sangat besar. Ya, apalagi kalau misalnya seseorang ini memiliki kondisi-kondisi ya, misalnya punya luka pengasuhan di masa lalu, ya, fatherless misalnya, seorang wanita ya yang minim ya atau tidak mendapatkan sosok ayah di masa kecil, itu akan lebih cenderung lagi dalam pacaran itu dia akan mudah banget jatuh cinta ya sama seorang cowok ya, mudah memberikan apa yang diminta cowok ya, bahkan jika hal tersebut adalah hal-hal yang dilarang oleh agama misalnya dan sebagainya. Nah, ini perlu hati-hati ya. Nah, sementara ta'aruf, nah, jadi kalau tadi pacaran itu dominan perasaannya dan waktunya juga nggak terbatas gitu kan, ya pacaran pacaran aja gitu ya. Nah, sementara ta'aruf teman-teman itu insya Allah akan menjaga, ya akan menjaga. Kenapa kata ta'aruf menjaga? Karena di dalam proses ta'aruf ada pendampingnya. Ini ta'aruf yang benar saya kasih tahu ya. Jadi kalau ada orang yang aku ta'aruf ya, tapi chatnya berdua, nggak ada yang dampingi, maka nggak perlu dikasih nama ta'aruf. Ya sebut aja namanya pacaran gitu ya. Saya lagi ta'aruf, ta'arufnya gimana? Chatnya berdua, teleponan berdua, itu bukan ta'aruf namanya. Ya pacaran ya. Karena apa? Karena ta'aruf itu ada pendampingnya. Jadi dia tidak dilakukan berdua. Ketika ada pendamping, ada batasan waktu, ya. Ta'aruf ada batasan waktunya 3 sampai 5 bulan gitu ya. Maka di situ insya Allah akan sangat menjaga kenetralan hati dan pikiran. Ada mungkin perasaannya tapi tidak akan begitu dominan. Karena mereka tidak memupuk cinta, memang aktivitasnya saling mengenali, saling mendalami karakter dan kepribadian masing-masing. Sehingga kalau dia ketemu kekurangan pasangan dan dia nggak bisa terima, maka dia nggak ada masalah buat mengakhiri. Itu ta'aruf yang tepat begitu. Ya, tapi ta'aruf ya rasa pacaran, nah itu nggak bisa juga dia mengakhiri. Kenapa? Ya karena dia udah mabuk cinta juga. Jadi perlu hati-hati juga teman-teman. Nah, karena banyak orang yang ta'aruf juga, tapi ta'arufnya rasa pacaran. Karena nggak ada pendamping, nggak ada batasan waktu dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir ya agar hati lebih terjaga. Yang keempat agar hati lebih terjaga, ya dan netral dalam memilih. Kalau hati terjaga, ya tidak berlebihan mencintai, ya tertarik itu normal ya. Anda naksir sama seseorang saat ta'aruf, Anda lihat nih CV-nya, profilnya, ketemu sama orangnya, tiba-tiba suka sama orangnya, itu hal yang normal, hal yang wajar. Tetapi tidak sampai berlebihan, tidak sampai mabuk cinta gitu ya. Nah, ketika hati lebih terjaga, maka insya Allah ya pikiran ya logikanya dalam melihat ya calon pasangannya pun akhirnya lebih netral. Dan kalau misalnya nggak cocok, ya
lebih berani ya untuk mengakhirinya. Berbeda dengan orang yang udah mabuk cinta dalam pacaran. Nah, yang terakhir adalah salah satu alasan ya kenapa perlu ta'aruf sebelum menikah. Kenapa kok nggak nikah aja langsung gitu ya? Ada orang ya bilang apa tertarik sama teman-teman misalnya ya udah langsung ke rumah ya, langsung lamar saya kita besok ke pelaminan gitu kan. Nah, itu jangan juga ya. Karena nanti akan sangat besar potensi kekecewaan dan penyesalannya setelah menikah. Dan ta'aruf harapannya jika dilakukan dengan tepat, insya Allah nanti bisa meminimalisir penyesalan setelah menikah ya, atau kekecewaannya setelah menikah. Nah, jadi ta'aruf itu adalah membangun cinta di atas pernikahan. Nah, jadi nikah dulu, jadi fondasinya, akad nikah dulu, baru nanti dibangun cintanya. Ya, sementara orang yang berpacaran apa? Orang yang berpacaran cinta-cintaan dulu, baru nanti pernikahannya dibangun di atas rasa cinta tersebut. Ya, mindset orang yang bertaruh, menikah dulu, nanti setelah menikah bangun dan tumbuhkan cinta bareng-bareng. Sementara orang yang pacaran, temukan dulu orang yang dirasa sebagai apa belahan jiwanya gitu ya. Seseorang yang menjadi soulmate-nya, cinta sejatinya. Ketika cintanya udah menggebu-gebu, wah, baru nanti mereka menikah. Nah, itu bedanya ya. Nah, dampaknya dari dua hal ini apa? Orang yang sudah tergila-gila dengan cinta ya sebelum menikah itu ada banyak potensi-potensi keburukannya. Karena rasa cinta dengan lawan jenis itu bukan hanya sekedar perasaan rasa cinta doang ya, tetapi rasa cinta pada lawan jenis itu satu paket teman-teman dengan yang namanya nafsu syahwat. Karena ketertarikan laki-laki ke wanita itu kan ketertarikan secara biologis, ya. Jadi rasa cinta laki-laki sama wanita itu berbeda. Anda cinta sama orang tua itu beda, ya. Anda cinta sama adik Anda itu berbeda. Anda sayang sama adik, Anda sayang sama orang tua, ya, sama ayah, sama ibu itu berbeda dengan rasa cinta kepada lawan jenis. Nah, rasa cinta ke lawan jenis ini ya dasar utamanya adalah ketertarikan secara biologis. Jadi sudah pasti ada nafsunya dan itu nggak salah ya, dan itu nggak salah. Yang penting adalah bagaimana menjaganya. Nah, sesuai dengan tema ya, agar cinta itu tetap dia menjadi karunia. Karena ketika dia tidak dijaga ya, dia diekspresikan ya sebelum waktunya, entah itu dalam aktivitas hubungan pacaran dan sebagainya, maka sangat besar potensinya menjerumuskan pada perzinahan, pada keburukan ya. Nah, makanya agar ini nanti perjalanan teman-teman menuju pernikahannya menjadi berkah ya, memulai pernikahannya menjadi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah ya, maka jalani proses ta'aruf dan bangun cintanya di atas pernikahan. Nikah dulu, halal dulu, baru bangun cintanya. Insya Allah cinta itu dia bisa ditumbuhkan. Ya, nah, nanti kalau teman-teman udah menikah ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan juga bareng lagi dengan nikah mudah bisa kita bahas ya bagaimana merawat cinta, bagaimana menumbuhkan cinta. Karena banyak orang yang khawatir juga teman-teman ya. Nanti kalau saya nggak cinta dia gimana setelah menikah ya? Bisa nggak rasa itu muncul? Nah, ternyata bisa ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat ya 3 syarat utama ta'aruf ya, dan ini juga menjadi pembeda utama ta'aruf dengan pacaran. Syarat yang pertama adalah ya siap menikah. Jadi kalau teman-teman diajak ta'aruf nih, yang muslimah, yang akhwat ya, diajak ta'aruf oleh laki-laki, maka yang pertama diperhatikan, dicek dan dipastikan adalah itu si laki-lakinya udah siap nikah atau belum. Termasuk juga diri teman-teman nih yang akhwatnya, udah siap nikah atau belum? Ya, siap nikah dalam artian ya, kalau yang wanita kan ukuran indikator siap nikahnya sederhana ya, usianya akil balik, dan yang kedua adalah sudah direstui oleh walinya, itu secara fikihnya ya. Kalau secara psikologis mungkin nanti ada tambahan kesiapan diri jadi istri, kesiapan jadi seorang ibu dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah diridhoi, direstui oleh orang tua, oleh walinya, dan juga sudah punya kesiapan mental dan sebagainya untuk menikah, ya, silakan jalani proses ta'aruf. Tetapi kalau misalnya merasa belum siap nih dalam waktu dekat ya, orang tua juga belum mengizinkan ya, rencana menikahnya mungkin nanti 2030 ya, 5 tahun lagi gitu misalnya, tiba-tiba ada nih yang ngajak ta'aruf, ya, maka tidak perlu untuk menjalani proses ta'aruf. Jadi disampaikan ya penolakan baik-baik ya, mohon maaf Mas ya,
saya tidak bisa menerima ajakan ta'arufnya dikarenakan saya belum siap buat menikah. Masih ada hal-hal penting ya, prioritas-prioritas penting yang harus diutamakan hari ini gitu ya. Nah, begitu juga dicek ya, yang mengajak ta'aruf ini dipastikan dia siap nikah atau tidak. Karena banyak ya kejadian gitu ya. Seorang laki-laki ngajak wanita ta'aruf baru siap-siap di lisan doang ya, tapi sebenarnya secara finansial, secara mental dia belum siap. Sehingga dampaknya apa? Mereka jalani ta'aruf, lalu mereka sama-sama cocok. Ketika sudah sama-sama cocok, ternyata laki-lakinya belum punya duit gitu ya. Kata mas-masnya ya, mohon maaf ya, saya kayaknya belum siap dalam waktu dekat ya. Nanti saya nikahnya rencananya 2-3 tahun lagi. Saya menabung dulu. Nah, menjelang itu kita sama-sama berkomitmen. Nah, ini sangat tidak dianjurkan ya. Saling berkomitmen untuk apa? Untuk saling menunggu dan sebagainya. Nah, ini ada banyak potensi-potensi keburukannya juga, teman-teman. Ya. Apalagi kalau menunggunya itu bisa 2 tahun atau bahkan lebih ya. Karena apa? Karena selama masa penantian itu teman-teman khawatirnya nggak tenang ya. Ada rasa cemas, was-was gitu kan. Ada rasa khawatir gitu ya. Nanti kalau dia berubah pikiran gimana dan sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa menunggu kadang nggak sabaran. Sehingga apa? Lama-lama jadi malah kayak orang pacaran. Ya, sering chat berdua, sering teleponan, ya bahkan sering ketemu dan sebagainya, ya. Karena kalau ada dua anak manusia yang lagi jatuh cinta, ya, lagi menggebu-gebu rasa cintanya, nah itu biasanya setan laknatullah nggak tinggal diam ya, digoda teman-teman ya. Awalnya dibisikin, nggak apa-apa, chat aja tanya kabar doang mah nggak apa-apa gitu kan. Nah, teman-teman di awal-awal ya sangat menjaga ya, tanya kabar, digoda lagi, kasih dong pujian dikit gitu kan. Digoda lagi, coba sesekali video call, nggak apa-apa kali video call sekali doang, makan ngomongin yang serius, ngomongin tentang pernikahan, bukan gombal-gombalan gitu kan. Akhirnya video call, digoda terus ya, sampai akhirnya tanpa terasa makin makin cair hubungannya seperti orang pacaran gitu kan. Yang awalnya mungkin panggilannya formal ya, Mas Mbak, lama-lama jadi ukti akhi ya, lama-lama jadi abi umi gitu kan. Nah, karena ta'aruf panggilannya pun yang islami dipilih ya. Ya padahal ya rasa yang dirasakan tetap seperti orang yang pacaran ya. Nah, selanjutnya komitmen tidak disarankan juga adalah karena setiap orang kan bisa berubah pikirannya. Bisa jadi hari ini dia suka sama teman-teman, atau teman-teman suka dia hari ini, ya nggak ada yang bisa jamin 2 tahun lagi perasaannya masih sama. Bisa jadi perasaannya dia yang berubah atau perasaan Anda yang berubah gitu ya. Anda ketemu yang lebih keren ya, lebih baik dan sebagainya. Sehingga besar potensi salah satu pihak dikecewakan. Nah, makanya kalau kami tidak menyarankan ya adanya komitmen-komitmen. Karena biasanya orang ta'aruf belum siap nikah, akhirnya itu saling komitmen ya, saling menunggu dalam doa, dalam diam atau apalah istilahnya ya. Tetap itu eh, sebaiknya tidak disarankan ya, sebaiknya tidak diikutilah ya. Ya, jadi pastikan ketika akan menjalani proses ta'aruf, kalau misalnya buat mbak-mbaknya pastikan kondisinya siap menikah. Begitu juga bagi laki-laki, pastikan kondisi Anda udah siap menikah baru Anda ajak seorang akhwat untuk menjalani proses ta'aruf. Kalau andanya masih bingung nanti mau membiayai kehidupan berumah tangga pakai apa dan sebagainya, ya Anda belum siap menikah nih secara finansial ya. Karena kalau laki-laki kan tantangannya kan sekarang di finansial ya, di materinya. Nah, belum siap materinya, belum siap finansialnya, maka ya lebih baik fokus dulu mempersiapkan diri. Nggak usah buru-buru ya ngajak orang ta'aruf. Wah, nanti kalau nggak diajak, dia diajak sama yang lain gimana ya? Berarti jodohnya yang lain gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir juga teman-teman soal jodoh ya. Karena setiap orang insya Allah ya sudah Allah tetapkan jodohnya. Ya tinggal kita memantaskan diri aja. Ya agar Allah pertemukan dengan yang terbaik gitu ya. Dengan yang tepat. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti jodohnya direbut orang, nggak ada tuh. Jodoh direbut orang itu nggak ada. Ya kalau dia nikah sama orang lain ya berarti itu memang jodohnya orang lain ya. Bukan jodoh Anda yang direbut orang lain gitu ya. Itu yang pertama, siap nikah ya. Begitu juga wanita ya, Anda udah siap nikah. Ada laki-laki ngajak ta'aruf, ternyata ya ada indikasi, ada indikator dia belum siap nikah, maka segera akhiri. Nggak usah dilanjutkan ya berlama-lama. Itu yang pertama ya, pastikan siap nikah dulu. Yang kedua adalah ada perantaranya atau pendampingnya ya. Kalau kami di belajar ta'aruf istilahnya pendamping ya, yang mendampingi proses ta'aruf dari awal sampai akhir.
Jadi ta'aruf itu tidak dilakukan berdua saja, tetapi ada yang nemanin, ya. Nah, inilah tujuannya apa ketika ada yang nemanin agar tidak terjadi kholwat, ya, berdua-duaan dengan lawan jenis. Karena kalau kholwat itu potensi, ya, untuk cair suasana obrolan, ya, lama-lama seperti orang pacaran tadi itu sangat besar. Ya, beda cerita ya kalau misalnya ngobrolnya, kalau kami biasanya pakai grupnya grup WhatsApp, ya. Nah, jadi saya sama istri yang dampingi proses taruh, ada calonnya, calon laki-laki dan calon wanita di grup tersebut yang kami dampingi. Jadi semua diskusi, obrolan di grup tersebut, ya. Nah, yang ketiga adalah jelas batasan waktunya, idealnya 3 bulan, ya. Akan tetapi ini tentu juga melihat kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalnya kalau di kami itu tahun kemarin itu ada yang ta'arufnya dari April 2024, ya, habis Lebaran 2024 itu baru menikahnya bulan lalu, ya, bulan Juni gitu, ya. Nah, itu lama banget tuh ta'arufnya, ya, setahun lebih gitu, ya. Kenapa kok bisa lama? Karena memang kondisinya khusus, ya. Jadi yang kami dampingi ta'aruf, yang ikhwannya, yang laki-lakinya domisilinya di Arab, teman-teman. Nah, jadi dia jalani ta'aruf dari April dan baru bisa ketemuan atau nazar itu di awal Januari. Nah, selama proses ta'aruf dari April, ya, sampai Januari, ya, dan Januari ini waktu memang dia baru bisa pulang, ya. Nah, sebelumnya beliau nggak bisa pulang dulu karena ada ketentuan-ketentuan khusus lah, ya, dari kontrak pekerjaannya. Sehingga dia baru bisa pulang di awal 2025. Nah, sebelum itu kita perbanyak nazornya itu online, ya, kita gunakan Zoom. Jadi kami dampingi diskusi-diskusi via Zoom. Ya, diskusi via chat WhatsApp, diskusi via Zoom, ya, lalu akhirnya mereka bertemu, ya, kenalan dan sebagainya, ya. Sampai akhirnya memutuskan sama-sama menemukan kecocokannya dan akhirnya menikah di akhir Juni. Itu kan panjang waktunya. Kenapa kok di kita beri kelonggaran waktunya panjang? Karena memang kondisinya khusus, nggak bisa dipaksakan. Ya, oh harus 3 bulan dong, harus 3 bulan. Dalam 3 bulan harus nazar beberapa kali. Oh nggak bisa, kenapa? Karena jaraknya jauh. Tapi kalau Anda yang sesama Indonesia, ya, sesama orang Bogor, sesama orang Depok misalnya gitu, ya. Atau mungkin sesama ada di Pulau Jawa, ya, nggak perlu dengan taruh dengan selama itu, ya. Ini untuk yang khusus-khusus aja, ya. Nah, kalau kondisinya memungkinkan, ya, Anda nazar beberapa kali, ya, dalam waktu 3 bulan, ya, maka 3 bulan sebenarnya sudah cukup. Nah, dalam setelah menjalani ta'aruf 3 bulan, ya, atau mungkin di 4 bulan gitu, ya, atau di 5 bulan karena mungkin ada pekerjaan atau apa, ini nanti sangat-sangat fleksibel, ya, waktunya ini. Maka teman-teman bisa segera mengambil keputusan apakah lanjut menikah atau tidak, ya. Agar apa? Agar proses ta'arufnya ada kepastian, ada kejelasan. Jangan sampai proses ta'aruf itu menggantung. Nah, salah satu tujuan adanya pendamping itu juga agar proses ta'aruf itu tidak menggantung. Karena dari pengamatan kami, ya, banyak orang yang ngaku-ngaku ta'aruf, ya. Orang yang ngaku-ngaku ta'aruf ini, ya, dia chat berdua, ya, tapi nggak ada yang dampingi gitu kan. Dan itu banyak yang menggantung prosesnya. Tukar CV-nya bulan Januari gitu, ya, sampai hampir pertengahan tahun nggak ada aktivitas nazor, ketemuan dan sebagainya, dan mereka masih merasa sedang menjalani proses ta'aruf gitu, ya. Nah, adanya pendamping nanti akan membantu teman-teman untuk ngingetin, ya, untuk ngasih tahu, wah, ayo lanjut ke tahapan selanjutnya dan seterusnya, ya. Nah, nanti kalau teman-teman ikhtiar di nikah muda, mungkin nanti insya Allah di nikah muda pun juga ada nanti yang mendampingi, yang mengarahkan, ya, sehingga nanti proses ta'arufnya berjalan dengan baik gitu, ya. Nah, pendamping proses ta'aruf. Nah, pendamping proses ta'aruf itu siapa aja yang bisa jadi pendampingnya? Ini yang prioritas utama, ya, keluarga, ya, orang tua, kakak, adik, paman gitu kan. Atau kalau misalnya teman-teman ikut pengajian-pengajian, ya, bisa guru ngajinya atau murobi atau murobiahnya, ya. Nah, kalau teman-teman yang ikutnya biro ta'aruf online, ya, misalnya ikut di nikah muda, ya, atau ikut di biro ta'aruf kami, ya, di belajar ta'aruf, ya, kami dampingi. Dan ketika teman-teman ikhtiar, ya, di ta'aruf online, nah ini perlu teman-teman hati-hati juga, ya. Karena nggak semua, ya, akun-akun Instagram ta'aruf yang beredar di sosial media itu ada pendampingnya.
Ya, dan banyak di antara akun-akun itu yang dia sebar foto, sebar nomor WhatsApp, sebar email, ya, dan mereka suruh saling kenalan secara pribadi, secara langsung. Nah, ini perlu hati-hati, ya. Jadi kalau mau ya taaruf yang tepat, maka utamakan yang ada pendampingnya. Jadi tidak disuruh chat berdua gitu kan. Nanti jadi bingung sendiri tuh yang begitu. Kenapa? Karena ketika Anda daftar, data Anda di post ya entah email atau nomor WhatsApp ya. Lalu tiba-tiba Anda akan dicat oleh 10 ikhwan gitu kan. Kalau yang akhwatnya gitu ya. Tiba-tiba ada 20 orang yang ngechat ya, akhirnya kan bingung gitu kan. Ini gimana nyeleksinya, gimana filternya dan sebagainya. Ya. Nah, gimana prosesnya? Maka nanti perlu kalau mau usahakan yang ada pendampingnya. Ataupun kalau teman-teman mau tetap ikhtiar ya yang tidak ada pendamping, maka taruh di sana nomor walinya. Nah, jadi sehingga yang ngechat itu apa mereka ngechat yang mereka hubungi adalah nomor ayahnya teman-teman, ya, nomor kakaknya teman-teman, gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, itu kalau melalui Biro Ta'aruf. Nah, bagi teman-teman yang ngaji ada murabi, murabiah ya, atau mungkin istilahnya apa? Musrif ya, musrifah, ada ustadz, ada ustazahnya. Nah, ini cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena biasanya calonnya dicarikan ya sama murabi atau murabiahnya. Yang keempat yang bisa juga jadi pendamping taruh teman ya atau sahabat dan utamakan orangnya udah menikah dan utamakan juga dia terlibat ya suami istri. Nah kayak saya kalau dampingi proses taruh ya saya sama istri ya. Jadi nggak hanya si laki-laki doang, nggak hanya si wanita doang yang dampingi tapi suami istri ya agar lebih lebih terjaga juga gitu ya. Nah ini adalah 6 tahapan pengenalan dalam proses ta'aruf ya. Seperti apa sih proses ta'aruf itu? Kalau di belajar taruh ya kita mensyiarkan ada 6 ya. Yang pertama dimulai dari menyiapkan kriteria jodoh. Jadi sebelum teman-teman menjalani proses taruh, sebelum teman-teman nyari calon pasangan untuk taruh, teman-teman perlu tahu dulu orang yang seperti apa yang teman-teman butuhkan. Teman-teman punya kriterianya, indikatornya. Nah, sebelum punya kriteria jodoh, ya tahap sebelumnya, ya itu kenal diri dulu sebenarnya. Ya, Anda kenal diri, Anda kenal kepantasan diri Anda, kenal value yang Anda miliki, kelebihan, kekurangan, ya, apa yang Anda butuhkan dan sebagainya. Dari situ nanti disusun kriteria jodohnya. Nah, ketika sudah punya kriteria jodoh, baru nanti ikhtiar menemukan calon sesuai dengan kriteria jodoh. Kalau belum punya kriteria jodoh, ya saran saya buat dulu kriteria jodohnya. Karena apa? Karena nanti Anda akan bingung ya dalam proses memutuskan lanjut atau tidak. Kan banyak yang jalani proses ta'aruf tapi bingung ya. Ini lanjut apa enggak ya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin Anda sendiri nggak tahu orang seperti apa yang Anda mau. Taunya cuma satu secara umum, orangnya soleh gitu ya. Orangnya solehah gitu kan. Nah, kriteria jodoh itu kan perlu lebih spesifik dari hanya sekedar dia orang soleh, dia orang solehah gitu kan. Orang solehnya nggak gimana nih ya. Orang solehahnya yang seperti apa? Apakah ada punya kebutuhan-kebutuhan khusus gitu misalnya? Ya, saya dulu ketika mau cari pasangan hidup ya yang pertama ya memang betul ya solehah. Nah, lalu saya juga punya kriteria orang yang solehah dan solehahnya ini dia mau tinggal bareng sama ibu saya. Nah, gitu kan? Itu kan lebih khusus lagi karena banyak yang solehah tapi kan nggak semua orang solehah mau tinggal bareng sama mertuanya. Nah, itu kan sesuai kebutuhan. Kenapa kok saya sebutkan perlu tinggal bareng sama ibu saya? Ya karena ada kebutuhan di situ. Ya, orang tua, udah sepuh, nggak ada yang nemani dan sebagainya. Ya, teman-teman yang wanita misalnya ya nyari ikhwan yang soleh. Tapi yang solehnya ini yang mengizinkan bekerja setelah menikah misalnya. Ini kan kriteria lebih khususnya lagi. Ya, yang soleh dan dia bisa memahami kekurangan-kekurangan khusus ya, misalnya punya penyakit tertentu ya yang membutuhkan tindakan ya khusus ya, punya penyakit kronis dan sebagainya. Nah, maka perlu teman-teman kenali diri, kenali juga nanti disiapkan kriteria jodohnya dan juga saat menetapkan kriteria jodoh libatkan orang tua karena banyak orang tua yang dia juga punya kriteria juga ya kriteria calon menantu gitu kan. Misalnya pekerjaannya harus ini gitu ya. Profesinya ini, sukunya ini ya. Saya dulu ada teman ya
yang dia kalau nyari jodoh itu ketika dikenalkan ke orang tuanya itu orang tuanya nggak mengizinkan ya. Kenapa? Karena kendalanya di masalah suku ya. Nah, dia sama-sama orang Minang ya kayak saya dan orang tuanya mengharuskan. Nah, jadi ada kriteria wajib dari orang tuanya harus orang Minang. Jadi mau dia orangnya apa kalau bukan Minang ya mau sesoleh apapun, mau secantik apapun gitu kan. Mau semandiri ya, semapan apapun tapi kalau dia nggak Minang, oh nggak bisa. Nah, ini kriteria wajib ya dari orang tua. Kadang begitu. Ya. Nah, ini perlu didiskusikan ya. Teman-teman punya kriteria, punya harapan, teman-teman diskusikan sama orang tua. Tanya, cari tahu orang tua maunya seperti apa. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat nih, maka diskusikan baik-baik, musyawarahkan. Ya, sampai akhirnya teman-teman nih sama orang tua itu punya persepsi dan cara pandang yang sama tentang kriteria jodoh yang diharapkan. Ya. Nah, nanti kalau berbeda ya kriteria jodoh yang diharapkannya dengan orang tua ya khawatirnya nanti akan banyak konflik-konflik yang terjadi ya. Anda suka, orang tuanya nggak suka atau sebaliknya orang tua udah suka banget nih ya. Andanya yang nggak cocok gitu ya. Nah, yang kedua baru ikhtiar. Ikhtiar menemukan calon sesuai dengan kriteria jodoh ya. Menemukan calon ada banyak ya caranya. Teman-teman bisa cek ya di lingkaran pertemanan TK ya. Ada nggak nih teman TK dulu ya yang ternyata dia masih jomblo gitu kan. Saya nggak tahu nih teman-teman punya grup apa alumni TK nggak ya? Teman SD ada nggak sesama SD dulu yang mungkin masih jomblo dan Anda tertarik sama orangnya ya. Jadi sebelum Anda nyari jodoh jauh-jauh ya, Anda coba dulu cek dari orang-orang yang setidaknya Anda udah tahu namanya ya. Karena kalau teman-teman ikhtiar jodoh di online ya di biro jodoh itu kan besar kemungkinan ya hampir semua bahkan ya itu Anda kan bertaruh dengan orang yang benar-benar asing ya. Anda nggak tahu namanya siapa gitu kan. Anda nggak tahu gambaran kepribadiannya seperti apa ya. Nah, tetapi ketika teman-teman berikhtiar dari lingkaran-lingkaran terdekat ya, lingkaran teman TK, lingkaran teman SD, teman SMP, setidaknya Anda tahu orangnya, Anda tahu wajahnya, Anda tahu mungkin sedikit ya tentang kepribadiannya, nanti tinggal didalami di dalam proses ta'aruf ya, mengenalinya. Dan juga mungkin teman SMA dan seterusnya ya dari lingkungan komunitas yang diikuti ya. Saya dulu ketemu sama istri ya dari wasilah lingkungan komunitas ya yang diikuti komunitas yang sudah intens ya. Jadi kita ada pertemuan beberapa kali sehingga jadi tahu orangnya, kenal dulu. Oh, ini kayaknya menarik nih buat diajak taruh gitu misalnya ya. Atau minta carikan oleh orang tua ya. Kalau bagi yang wanita sebenarnya kewajiban mencarikan jodoh yang terbaik, yang tepat itu kan kewajiban ayahnya ya, kewajiban walinya. Maka bisa minta tolong sama orang tuanya buat carikan. Cek di lingkaran persaudaraannya ya, kekerabatan ya. Sepupu ya, saudara dari ayah, saudara dari ibu ya. Itu kan sebenarnya banyak banget ya yang bukan mahram ya. Dan bisa diajak nikah atau diajak ta'aruf ya. Nah, itu bisa teman-teman nanti ikhtiarkan ya. Nah, kalau misalnya di lingkaran itu benar-benar nggak ada nih orangnya, nah, baru nanti teman-teman bisa ikhtiar melalui biro jodoh online ya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, ketika sudah ketemu calonnya, maka sepakati dulu untuk menjalani proses ta'aruf. Jadi proses ta'aruf itu diawali dengan sama-sama setuju, sama-sama mau, sama-sama sepakat ya akan menjalaninya. Jadi nggak ujuk-ujuk Anda kirim CV ke orang, nggak ujuk-ujuk apa ngaku-ngaku taruh sama orang gitu ya. Karena banyak juga yang seperti itu tiba-tiba dia ngirimin CV ke email orang, ngirimin CV ke apa ke WhatsApp orang gitu kan. Nah, tanpa penjelasan lagi ya, kirim aja CV langsung gitu ya. Orangnya mau jalani ta'aruf, sama-sama mau, sama-sama sepakat menjalani proses ta'aruf, baru masuk ke tahapannya adalah tukar CV, ya. Nah, jadi saat dari sini, ketika teman-teman ini udah sepakat menjalani proses ta'aruf, kalau di kami biasanya kita buatkan namanya grup WhatsApp, ya. Nah, grup WhatsApp buat apa? Buat koordinasi, buat komunikasi, ya. Nah, di grup WhatsApp ini baru masuk tahapan selanjutnya apa? Tukar CV ya. Kalau kita di belajar ta'aruf kita kasih ada 24 topik penting ya. Yang mana di 24 topik ini nanti ada bisa banyak turunannya ya. Nah, dan sumber lainnya. Nah, jadi fokus ya.
tahapan ta'aruf setelah tukar CV ini ya, setelah masuk grup itu adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya data, sebanyak-banyaknya informasi. Jadi nggak hanya dari CV doang ya. Nah, ini juga banyak yang keliru ya, tukar CV langsung nikah itu fatal tuh. Ya, kami menyebut itu sebagai salah satu kesalahan fatal dalam proses ta'aruf dan kebanyakan di ta'aruf-ta'aruf online seperti itu. Ya, mereka tukar CV di email, ngobrol-ngobrol di email, langsung lamaran. Langsung ketemuan, langsung lamaran gitu kan, langsung nikah. Setelah menikah, pernikahannya bermasalah, cerai. Yang disalahin apa? Ta'aruf ya. Yang dibilang keliru apa? Ta'aruf. Saya dulu pernah ya ngisi webinar ya, ngisi seminar seperti ini juga ya. Itu ada seorang wanita yang dia mengaku ya dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi menjalani proses ta'aruf katanya. Nah, kenapa kok dia nggak mau lagi ta'aruf? Ya karena dia trauma ta'aruf. Nah, kenapa dia trauma ta'aruf? Karena dia nikah lewat ta'aruf dan pernikahannya hanya bertahan 6 bulan. Ya, hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat 6 bulan, lalu mereka udah cerai gitu ya. Yang disalahin apa? Ta'aruf. Lalu saya cek seperti apa proses yang Anda lalui. Nah, dia cerita, dia dari awal ya ikut salah satu biro jodoh atau biro ta'aruf online. Di biro ta'aruf itu diarahkan untuk tukar CV, lalu mereka tukar CV, lalu mereka ngobrol di chat email ya. Nah, dari obrolan di chat email mereka sama-sama cocok. Nah, lalu setelah itu mereka langsung ketemuan ya. Nah, setelah pertemuan sekali ya buat basa-basi, kenalan lah gitu ya, kenalan singkat, langsung ke lamaran, langsung nikah. Nah, ini fatal banget teman-teman semua. Kecuali kalau Anda udah kenal, Anda sama sepupu nggak apa-apa begitu. Ya, karena kalau sepupu kan udah kenal ya dari kecil, udah kenal orang tuanya siapa. Tapi kalau sama orang asing, ketika teman-teman ta'aruf hanya tukar CV, lalu ketemu sekali, langsung memutuskan menikah itu fatal. Ya, itu seperti orang gambling ya. Untung-untungan ya. Khawatirnya Anda lagi nggak beruntung ya, akhirnya zong gitu ya. Dan banyak ya kasus-kasus ta'aruf yang berujung penyesalan ya setelah menikah karena terlalu instan, terlalu cepat prosesnya itu banyak ya. Ada juga seorang mas-mas ya yang konseling ke kami ya. Dia konseling pernikahan. Kenapa? Karena bermasalah ya setelah menikah. Kenapa pernikahannya bermasalah? Karena setelah menikah dia bingung ya gimana mengarahkan istrinya. Karena istrinya ini terlalu cair hubungannya dengan lawan jenisnya. Terlalu gampang ya boncengan, nebeng ya sama orang lain gitu ya, entah pulang kerja, duduk bareng nongkrong dengan lawan jenis gitu kan. Dan ketika diingatkan, si istrinya bilang ini kan cuma teman doang. Sementara si suami nggak nyaman, nggak tenang melihat hal tersebut. Lalu kita ulik lagi nih, ini gimana ketemuannya dulu? Wah, sama prosesnya. Singkat gitu kan. Dia ketemu sekali, tukar CV, ngobrol-ngobrol di email ya. Ya akhirnya begitu. Akhirnya berujung penyesalan ya. Jadi kalau ada ta'aruf ya, orang menikah lewat ta'aruf lalu pernikahannya bermasalah, lalu dia menyalahkan ta'arufnya, teman-teman jangan langsung ikut takut untuk ta'aruf enggak ya, tapi dicek ta'arufnya benar apa enggak gitu ya. Ta'arufnya betul-betul mengenali calon pasangan sebelum menikah atau hanya ya sekedar sekilas doang. Ya hanya CV doang gitu ya. Kenapa? Karena di dalam CV teman-teman itu nggak akan bisa mengenali karakter kepribadian seseorang. Ya, CV itu kalau ibaratnya buku, ya itu hanya daftar isi atau sinopsis dari pribadi seseorang. Nggak bisa Anda lihat kepribadiannya, cara dia marah, cara dia kesal tuh nggak akan bisa. Ya, pemahamannya tentang batasan ya interaksi dengan lawan jenis, kebiasaannya ya saat berinteraksi dengan lawan jenis itu nggak bisa dilihat di CV. Nah, makanya perlu tahapan yang juga sangat penting tetapi sangat sering diabaikan oleh orang yang bertaruh itu adalah memvalidasi, menguji kebenaran data yang didapat. Ya, ini datanya udah ada nih ya. Ini perlu diuji datanya. Ya. Ini awal tahun kemarin ada juga yang curhat ya, konseling pernikahan ke kita udah nikah ya. Jadi seorang istri yang nikahnya lewat ta'aruf juga teman-teman ya. Nah pas ta'aruf tuh ya, pas ketemu dia tanya sama calonnya, kamu gimana sholatnya? Si laki-laki bilangnya apa? Alhamdulillah saya sholatnya mah sebisa mungkin, semaksimal mungkin berjamaah di masjid gitu kan. Tetapi ternyata setelah menikah zong juga ya. Jangankan ya dia sholat berjamaah di masjid, bisa aja enggak dia buat sholat. Artinya apa? Artinya tuh si cowok bohong. Ya. Makanya perlu apa? Perlu diuji, divalidasi.
Dia bilang dia sholat, uji benar nggak dia bisa sholat. Kalau perlu nanti suruh dia datang ke rumah, suruh jadi imam. Cek ke musola atau masjid di dekat rumahnya. Ya, itu validasi. Nah, validasi itu apa? Dengan penjajakan, cari tahu secara diam-diam, secara terang-terang, ya. Bahkan juga dengan asesmen ya. Sekarang ya, alhamdulillah udah banyak ya ada asesmen psikologi untuk ngecek ya, dia punya trauma nggak, ya. Karena nanti gawat ya kalau Anda nikah sama orang yang masih punya trauma ya, dia punya anger manajemennya bermasalah gitu kan. Bisa jadi setelah menikah Anda jadi samsak gitu ya, dihajar, dipukulin gitu ya. Nah, karena anger manajemennya bermasalah ya. Nah, ini bisa dicek ya melalui psikolog ya. Anda kalau memungkinkan nanti sebelum taruh ya, ini salah satu proses memvalidasi. Kesehatan juga dicek ya. Nah, dan baru nanti terakhir memutuskan. Nah, setelah teman-teman dapat datanya, setelah nanti divalidasi ya, yang pastinya tentu Anda tidak mencari orang yang sangat-sangat sempurna ya, karena memang nggak ada ya. Tapi setidaknya teman-teman dari proses itu, teman-teman tahu kelebihan calonnya apa, teman-teman tahu kekurangannya, dan teman-teman bisa menerima kekurangan tersebut. Dan pastikan juga kekurangan itu tidak merugikan untuk diri sendiri dan juga untuk anak di masa depan. Nah, ketika sudah melihat hal tersebut, ada kecenderungan hati, maka selanjutnya baru musyawarah dengan orang tua, musyawarah dengan orang soleh, dan juga istikharah. Nah, istikharah itu di akhir, teman-teman. Ya, kenapa? Karena istikharah itu dilakukan terhadap orang-orang yang teman-teman nilai, lihat secara lahir nih orangnya baik, agamanya bagus, akhlaknya baik, dan sebagainya. Nah, ini didapatkan dari mana ya? Melalui diskusi, melalui tahapan-tahapan ini ya. Kalau kami di belajar ta'aruf itu kita menyarankan nazar itu ketemuan itu ya 10 sampai 15 kali dalam 3 bulan. Dan itu boleh dikolaborasikan ya offline dan juga online ya, online via Zoom. Agar apa? Agar diskusinya itu mendalam. Visi misi hidup ya, nilai hidup yang dipegang selama ini dan sebagainya. Sehingga nanti ketika teman-teman lihat nih orang bagus agamanya, bagus akhlaknya, sholatnya juga terbukti, oh dicek ke masjid dekat rumahnya, ternyata dia sering jadi imam misalnya gitu ya. Nah, baru nanti diistikharahkan. Nah, istikharah itu bukan lagi cari-cari jawaban. Tapi setelah istikharah ya sudah melangkah, ya, melangkah ke tahapan selanjutnya gitu ya. Entah itu mau lamaran dan sebagainya, ya. Nah, ya kadang banyak orang yang bingung apa istikharah di awal ya, ada yang ngajak taruh langsung istikharah. Akhirnya apa? Cocok-cocokan apa cocok logi ya, cari jawaban di mimpi dan sebagainya. Ya. Atau si cowoknya ketemu jawabannya di mimpi si cewek enggak gitu. Nah, jadi yang satu yakin ya jawaban isi koroh saya yakin nih. Nah, yang satu enggak yakin jawaban isi korohnya. Nah, gimana itu ya? Jawaban isi koroh siapa yang benar gitu kan? Makanya isi koroh itu di akhir. Ya saya sampai nulis ini e-booknya ya panduan isi koroh ya. Sekarang waktu kita terbatas, jadi saya nggak bisa jawab apa jelasin panjang lebar ya tentang isi koroh ini ya. Nanti kalau ada yang tertarik mungkin nanti bisa ke akun belajar taaruf, nanti di bio-nya itu ada banyak e-book ya rekomendasi ya. Mungkin ada yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan waktunya sepertinya udah habis ya Mbak Sarah ya. Apa saya kepanjangan waktunya ya? Justru masih mau lanjut ini, udah. Oh masih mau lanjut? Tapi memang kita keterbatasan Oh waktu iya sih ya, terbatas Mbak. ya. Masya Allah. Sebenarnya masih pengen lanjut lagi ya. Udah bahkan tadi sampai ngebahas tentang istikharah dan bahkan caranya numbuhin cinta ketika sudah menikah tadi ya sempat udah Hmm, sebut ya tadi di awal ya, Masya Allah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak udah Agus materinya. Ini catatan saya jadi banyak banget nih, padahal ya. saya udah menikah tapi em, punya banyak catatan juga nih tentang ta'aruf biar bisa sharing-sharing ke teman-teman juga. Tadi yang paling menarik itu yang di awal sih, udah ketika udah bilang kalau misalkan tidak menikah itu bukan gagal, tapi justru sukses menemukan kecocokan. Justru yang gagal itu adalah tidak cocok tapi maksa menikah. Betul tadi ya? Ya. Oke, Masya Allah itu justru mungkin saya sendiri juga selama ini mungkin kadang karena belum terlalu dalam memahami ta'aruf gitu misalkan jadi mengiranya kalau misalkan sudah berkali-kali ta'aruf tapi belum sampai menikah juga apa jangan-jangan itu gagal gitu ya ternyata bukan ya udah ya
Masya Allah, terima kasih banyak udah di sini. Kita belajar banyak tentang ta'aruf dan mungkin kita adain sesi kedua kali nanti ya Ya, untuk insya biar Allah. lebih dalam lagi bahasnya karena kita ngejar maghrib nih ya Allah kita Ya. supaya nggak motong maghrib ya udah ya. Oke, mungkin aku mau highlight juga beberapa tadi yang udah sebutin kalau wajib itu ada perantara ya pendamping ketika mau melaksanakan ta'aruf. Pas banget nih memang kita di nikah muda yang mungkin tadi udah di-spill sedikit-sedikit sama udah Agus juga ya. Kalau kita ini insya Allah sedang ada proses untuk menuju launching Biro Ta'aruf Online, sahabat muda gitu. Pas banget nih, tadi udah dijelaskan sedikit yang insya Allah sistem Ta'aruf Online ini dilaksanakan dengan syar'i, sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi mungkin juga sudah dijelaskan secara detail dengan udah Agus. Bahkan langsung difasilitasi oleh nikah muda, tim nikah muda langsung, dan bahkan juga bisa memfasilitasi kalau teman-teman sahabat muda semua udah punya istilahnya target nih si Ikhwan atau akhwatnya yang sepertinya saya mau kenal lebih lanjut nih sama dia, tapi bingung ke siapa ya, boleh nggak minta tolong nikah muda untuk coba reach out difasilitasi. Insya Allah itu juga bisa gitu ya. Dan juga bisa menyortir sesuai dengan kriteria jodoh yang tadi udah Agus sudah minta untuk kita semua buat ya. Bukan kita, maksudnya sahabat muda, bukan saya. Oke, Kak, ini nggak ada wah, sesi tanya jawab ya, Kak? oh iya Kak Alfa, ini udah semangat banget. Pas banget aku memang mau infokan kalau pastinya punya banyak pertanyaan, boleh di hold dulu nih biar kita bisa masuk ke sesi pertanyaannya di akhir karena kita juga udah kedatangan dua narasumber lagi couple Gen Z kita hari ini, Kak Fabi dan Kak Harin. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, gimana kabarnya Kak Fabi dan Kak Hanin? Couple Alhamdulillah, Gen Z kita. semangat sekali sore Banget ini. banget. Excited. Mhm. Masya Allah excited, Alhamdulillah. Tadi Hmm. juga udah sempat dengar materi sedikit dari Uda Agus ya. Sana, bawa sana. Insya Allah. Nah, Alhamdulillah banyak. karena udah kedatangan langsung nih kita couple content creator Gen Z. Mungkin langsung nih tadi udah teorinya udah dijelasin. Sekarang mau ceritain prakteknya langsung nih, pengalaman langsung ya. Dari dua narasumber kita nih Kak Fabi dan Kak Hanin. Mereka berdua adalah content creator Gen Z yang menikah di usia 23 tahun. Journey mereka sebenarnya berawal dari di bangku SMP ya, satu angkatan ketika SMP waktu itu di tahun 2015 sampai 2016. Tapi dipertemukan lagi nih di tahun 2023 berawalnya dari follow-followan dan DM-DM-an IG pas lulus kuliah, betul ya? Tuh. Ya, Oke. itu. Oke, dan sekarang sudah menikah, mengembangkan salamcendekia.id bersama dan menanti anak pertama. Oke, ya udah kepo sama kisah cintanya Kak Hani dan Kak Fabi nih. Boleh nggak diceritain awalnya banget ketika proses ta'aruf kalian berdua itu seperti apa? Apakah masing-masing dari Kak Fabi dan Kak Hanin punya keraguan atau memang udah srek kalau saya ini mau menikah lewat jalur ta'aruf gitu. Saya mau gitu. Gimana dari sisi keduanya? Silahkan Kak Fabi dan Kak Hanin. Oke, terima kasih Sarah atas waktunya. Semoga juga bisa membantu teman-teman yang di sini nanti. Tadi banyak banget materi yang sebetulnya kita rasain langsung apa yang disampaikan sama Uda Agus juga. Jadi Banget banget. ya nanti sambil kita highlight juga poin-poinnya. Ini mau siapa dulu yang jawab? Kamu dulu, Aku Bang. dulu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dari aku, waktu ngejalanin ta'aruf itu, sebetulnya sebelumnya sudah ada banyak experience yang diceritain dari teman-teman terdekat, dari akunya sendiri juga, tentang gimana sih anak muda sepasang nih, laki-laki dan perempuan, itu untuk menjalin hubungan ikatan cinta gitu. Kebanyakan kan kalau misalnya waktu di lingkunganku kemarin, itu memilih jalur yang namanya pacaran gitu. Nah, tapi eh, kebetulan aku sendiri kepikirannya, menurut opiniku pribadi, pacaran ini rada aneh gitu. Kenapa anehnya? Karena
sebenarnya ada banyak pikiran yang kita pikirin gimana caranya nyenengin si perempuan ini nanti, terus juga energi gitu. Misalnya harus datang berapa puluh kilometer untuk ketemu gitu. Terus juga waktunya nanti di setiap weekend, di mana weekend itu cukup berharga di masa seperti sekarang, tapi harus dihabiskan sama perempuan tersebut gitu. Nah, tapi setelah semua itu kita habiskan, hasilnya apa? Hasilnya nggak tahu, bisa jadi eh, apa nih di ujungnya gitu. Jadi makanya aku pikir-pikir lagi, oh iya, kalau ta'aruf ini frameworknya udah ada nih. Maksudnya ada langkah-langkahnya, terus kayaknya diikutin aja itu udah membawa keberkahan gitu insya Allah. Jadi di awal kalau aku ngejalanin ta'arufnya itu yakin. Tapi buat akunya bisa atau enggak, ya itu pastinya masih ada keraguan juga. Tapi ya insya Allah kayak gitu jawabannya. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku jujur awalnya sebenarnya sempat skeptis ya sama tarif itu sendiri karena waktu itu kan juga banyak banget kayak pengalaman-pengalaman orang-orang yang sebelumnya udah taaruf ternyata akhirnya gagal gitu dan akhirnya di situ bisa mempelajari sesuatu gitu dan eh, sebetulnya juga aku bukan pada pro pacaran jadi memang dari setelah lulus SMA kalau nggak salah ya awal-awal perkuliahan itu udah nanemin mindset bahwa kayaknya pacaran buang-buang waktu deh gitu. Udah punya mindset yang kayak gitu. Jadi itu mindset udah dari lama banget sehingga apa ya? Pelan-pelan juga belajar gitu. Gimana caranya ta'aruf yang baik dan benar. Jadi proses belajarnya juga panjang. By the way, itu udah sekitar 5 tahun yang lalu kayaknya ya. Aku punya mindset yang kayak gitu. Jadi benar-benar udah nguatin diri sendiri, juga udah nyiapin semua. Jadi pelan-pelan itu udah mulai hilang rasa skeptis taruh karena mempelajari lebih dalam ya. Dan itu mempelajarinya otodidak karena dulu belum tahu tuh namanya ada platform taruh dan lain sebagainya gitu. Terus ya jelas keinginan sendiri karena pada saat itu juga udah merasa siap dan yakin gitu untuk memulai jenjang yang lebih serius gitu Kak Oh, Sarah. oke. Jadi memang keduanya keinginan sendiri ya, bukan dorongan dari mungkin orang sekitar atau orang tua mungkin ya gitu. Ternyata dari keinginan sendiri dan pas banget sama-sama emang pro dengan akhirnya pro dengan ta'aruf dan tidak terlalu pro dengan pacaran gitu ya. Sama-sama Itu irisan mindsetnya. yang akhirnya kita ketemu nih di tengah-tengah. Oh, udah sama-sama punya mindset yang pacaran tuh buang-buang waktu gitu. Jadi kayak ya Ah, oke udah oke oke. ngerasa klop awalnya tuh di situ gitu. Jadi ngerasa bisa nih one step closer maju ke depan gitu. Kenal lebih dalam di situ titiknya. Gitu. Oke, nah awal proses ta'arufnya gimana tuh? Proses pertama kali pertemuannya atau ketika pertama kali ngelirik misalkan Kak Fabi duluan kah yang ngelirik ke Hanin atau Kak Hanin duluan kah yang ngelirik ke Fabi gimana? Boleh tahu ceritanya? Iya, jadi cerita awalnya tadi ya seperti yang Kak Sarah ceritain juga, kita tuh sebetulnya dulu teman satu SMP, tapi SMP kita tuh kelas yang laki-laki, yang Ikhwan, sama kelas yang Ahwat dipisah. Jadi aku tahu Hanin nih waktu SMP, oh iya dia yang hafalannya paling banyak waktu lulus, udah itu doang, nggak pernah ngobrol tuh. Terus taunya hanya itu saja, sebatas itu saja. Nah, tapi kebetulan aku masuk SMA itu barengan sama teman deketnya Hanin yang juga eh, masih kontak-kontakan gitu sama Hanin selama SMA, selama kuliah gitu. Terus ya maksudnya ngelihat aja nih pas lagi temenku itu kuliah, terus udah di akhir-akhir perkuliahan gitu ya. Terus oh ini Hanin nih yang dulu nih, terus kayak oh follow kali ya gitu. Nah, itu sebenarnya ya biar silaturahminya tetap terjaga aja gitu. Oh, Gen Z banget ya, Iya, alasannya Gen Z benar. banget. Terus Oke minta oke. dikenalin laginya juga sama ke temenku itu supaya tadi ya balik lagi nggak berduaan banget gitu. Jadi ya di DM-in terus habis itu di WA-in sama dia gitu. Jadinya ya ada pihak Ada ketiganya gitu. Terus kebetulan banget kalau waktu itu tuh ada kayak semacam ya mungkin teman dekatku tapi lebih tua dan
jarak beberapa bulan sebelum kita mulai proses ta'aruf tuh baru selesai melangsungkan pernikahan yang juga prosesnya ta'aruf juga gitu. Jadi kayak abang lah istilahnya, abang dan ya Uni dan Uda gitu, karena orang Padang juga itu mereka berdua. Jadinya kita minta tolong beliau berdua untuk memperantarai proses ta'arufnya kita gitu, sebagai mereka yang juga udah banyak belajar lebih dulu gitu. Dari situ prosesnya satset, alhamdulillah. Jadi itu sih untuk awalnya. Kamu ada yang mau ditambahin nggak? Iya, prosesnya kurang lebih eh, 3 bulanan ya, 3 bulan sampai menikah, betul. dari Agustus sampai Agustus 2024 sampai nikahnya November 2024 tanggal 16. Oke, Hmm. oke, 3 bulanan itu ya dengan perantara tadi Uni dan Udah Iya, yang mereka juga sudah berpengalaman di proses ta'aruf itu tadi ya. Oke, betul. oke. Berarti dari sisi pihak yang mendampinginya berarti dari sisi internal gitu ya, bukan dari segi eksternal ikut ta'aruf online atau biro jodoh atau yang lainnya di luar sana gitu ya. Berarti prosesnya internal dengan teman yang udah punya pengalaman ya. benar, benar. Oke, Ya, oke, oke. Oke, nah kalau boleh tahu, ketika selama proses ta'aruf itu, Kak Hani dan Kak Fabi punya list sendiri nggak sih pertanyaan apa yang mau ditanyain ke masing-masing? Ini menarik nih karena Oke, oke. terima kasih pertanyaannya. Em, Tentunya kita banyak ada referensi ya masing-masing kan udah lebih dulu mempelajari gitu sedikit banyak gitu. Em, Kalau aku dulu belajar tuh lewat YouTube-nya Ustadz Felix Ngaji Jomblo. Di sini ada yang pernah ikutin, udah pernah nontonin belum seriesnya? Itu juga bisa apa ya sebagai referensi gitu ya untuk apa namanya dapetin informasi gimana caranya punya mindsetnya dulu kan awalnya. Gimana caranya biar ta'arufnya tuh eh, bisa punya syar'i juga ya lebih syar'i prosesnya. gitu. Terus juga aku ikutin apa namanya kisah-kisah influencer yang sebelumnya udah ta'aruf kayak Rembayang sama Dinda Hau, terus Dina Hau sama Hawariun. Terus habis itu Hira dan Lutfi kalau ada yang pernah ngikutin juga itu aku benar nyimak satu persatu. Kalau ada yang pernah nonton juga coba deh komen di chat karena jujur itu menarik banget untuk diikutin karena kan itu influence yang baik gitu ya. Karena eh, tentunya aku ngerasa butuh bekal dan em, apa namanya kalau poin-poinnya eh, sebenarnya aku full reference dari suami aku dulu dia yang menyiapkan poin-poin itu karena kayaknya dia yang lebih proper ternyata gitu. Oh gitu. Poin-poinnya Ya, apa nih sayang? jadi kalau aku karena eh, mungkin tontonannya serupa tapi tak sama gitu ya. Kalau aku dulu nontoninnya dapat referensinya dari kajian-kajian yang tentang pernikahan juga, tapi dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, sama Ustadz Khalid itu satu series penuh tuh yang ngebahas buku Mahkota Pengantin. Nah, dari situ aku coba campur-campurin ilmunya yang kira-kira bisa diterapin nih dari kondisi yang sekarang gitu. Itu kan benar-benar referensinya dari zaman Rasul dan sahabat-sahabat alaihissalam gitu kan. Jadi insya Allah bener lah gitu sumbernya. Dari situ karena sumbernya valid, aku bikin framework gitu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya jadi bisa dipecah-pecah. Contohnya pertanyaan paling utamanya tuh visi pernikahannya tuh ujungnya apa sih? Terus misinya kayak bikin organisasi ya, mungkin kalau yang pernah jadi ketua OSIS, nah itu kayak gitu, visi misinya apa si pernikahan ini. Terus kondisi keluarganya juga, karena menikah bukan menggabungkan dua insan tapi dua keluarga juga gitu kan. Jadi kondisi keluarganya kayak gimana sih? Terus rencana berkeluarganya kita sendiri kayak gimana nanti ke depannya gitu. Terus ada keputusan finansialnya juga. Jadi kayak misalnya kejujur-jujuran ya ini ya, hutang, habis itu tabungan yang dimiliki sekarang sekarang pekerjaannya apa gitu, itu kayak gitu. Terus juga urusan kesehatan sama urusan keseharian, jadi sampai ke waktu luang pada ngapain, apakah mabar Mobile Legend atau San Mori
atau nonton drakor. Nah, itu. Jadi supaya menyelaraskan gitu. Takutnya kan nanti satunya hobinya San Mori naik ke motor, terus satunya hobinya nonton drakor. Jadi nanti di motor Nggak nonton bisa. drakor. Iya, nggak bisa. Nggak bisa selaras. Iya. Terus amalan hariannya juga. Jadi selain hiburan, amalan harian yang mungkin bisa ngeliat nih sama-sama sealiran gak nih ngajinya misalnya. Jadi bisa selaras gitu karena itu juga menentukan untuk obrolan panjang. Terus juga ada satu hal yang lumayan seru pembahasannya itu urusan hati dan masa lalu namanya kalau aku nyebutnya. Jadi kayak kita jujur-jujuran tuh ini sebelumnya ada histori seperti apa dan karena ada poin yang tadi udah gue sampaikan juga tentang validasi data. Kebetulan istriku banyak diam-diam ngehubungin teman-teman dekatku buat nanya nih orang bener nggak nih kayak gini nih orangnya kayak gimana sih orangnya aslinya gitu. Jadi ternyata dia kayak gitu mainnya sama si temennya itu. Terus ya alhamdulillah aku juga dapetin infonya kalau aku nanya-nanya ke keluarganya, nanya ke ayahnya, nanya ke ibunya Hanin dan abangnya dan adiknya gitu. Terus ada juga urusan yang disukain, yang nggak disukain, kelebihan masing-masing, kekurangan ustadz yang dijadikan referensi gitu, dan juga mungkin paling ujungnya yang jika sudah yakin untuk melanjutkan ke step berikutnya ya obrolan tentang rencana pernikahannya tentunya dan mahar yang diinginkan. Tuh. Oke. Kalau dengerin Kak Fabi cerita itu terstruktur banget berarti ya orangnya ya, kelihatannya ya. Ke, Wah, kebe- prepare banget sih. kebetulan karena aku tahu ayahnya Hanin ini dosen, jadi aku Oh pikir, gitu. wah ini harus penuh dasar dan Oh, pertimbangan gitu kayaknya. Jadi itu oke. alasan. Aslinya nggak terstruktur amat sebenarnya. Oh ya ampun, udah nyolong start duluan ya dengan ngambil Iya, hati ayahnya ya. Oh gitu, seru gitu. banget ya. Dan ternyata memang em, kita sama-sama Gen Z nih. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan banget ya kalau kita tuh sering dapat informasi tuh selalu dari YouTube, sosial media. Kebanyakan tuh kayak gitu ya. Tadi diceritain sama Kak Fabi dan Kak Hanin banyak nonton series Ustadz Khalid, Ustadz Felix gitu di YouTube yang emang Gen Z banget sih jawabannya kalau kayak gitu ya. Soalnya kita memang referensinya selalu dari sosial media. Tapi uniknya nih tadi dari beberapa pertanyaan mungkin yang udah dijabarin nih sama Kak Fabi dan Kak Hanin. Em, untuk memutuskan lanjutnya, memangnya ada skala berapa persennya sih dari pertanyaan-pertanyaan atau kriteria itu yang harus cocok nih untuk saya buat saya lanjut lagi ke tahap selanjutnya gitu. Ada nggak? Kriteria boleh kamu Oh, ceritain tuh. ini menarik nih. Iya, jadi sebelum aku memutuskan aku siap ta'aruf ketika ada yang ngajak, tadi aku setuju banget udah Agus bilang kalau misalkan kita tuh harus punya kriteria gitu. Jadi supaya ketika dia ada yang ngajak ta'aruf, kita nggak bingung nih, kira-kira dia nggak sih yang kita butuhin gitu. Karena aku sampai bikin ada 200 list kriteria kalau nggak salah. Aku nggak ada, maksudnya lupa aku taruh mana, tapi itu aku udah tulis dari ya 5 tahun lalu itu dari Oh ya, gitu. udah dikumpulin gitu dari mulai fisiknya lah sukanya yang kayak gimana terus kepribadiannya terus em, kesehariannya bahkan juga gitu dan aku juga nulis pengen yang kayak ayah gitu ya jadi sosoknya tuh bener-bener aku butuhin dan pokoknya yang aku mau gitu itu nggak apa-apa ditulis aja mau yang muluk-muluk gitu nggak apa-apa ditulis aja dulu gitu karena sembari istilahnya afirmasi ya gitu dan kita juga tahu standar kita tuh yang kayak gimana sehingga ketika nanti udah waktunya kita ngerasa siap taruh kita bisa filter gitu jadi nggak semua orang bisa kita langsung terima untuk taruh gitu karena kan ya itu proses untuk ke jenjang yang eh, Lebih ke serius. fase kehidupan yang apa ya keputusannya tuh berat Sampai gitu kan. akhir hayat. Jadi benar-benar menurut aku kita apalagi perempuan ya itu harus punya banget yang namanya kriteria khusus gitu. Jadi harus dibuat dari sekarang gitu. Kebetulan 200-200-nya memenuhi ya Enggak. katanya. Tapi ada sekitar 90% alhamdulillahnya tuh terpenuhi gitu karena sisanya mungkin muluk banget gitu ya. Jadi kayak Oh, oke. Dipenuhi sama Allah ya. iya.
ruang untuk toleransi dan beradaptasi kali gitu ya. Berarti 10%-nya ya. Masih ada yang sempurna ya, balik lagi. Nah, kalau Kak Fabi nih Ya, gimana? kalau aku kebetulan kriterianya cuma 20 ya, 10%. Oke. Jadi, tapi ya balik lagi nentuin kriterianya juga kembali ke panduan yang benar gitu ya. Akan sangat membantu kalau misalnya ada yang bisa menyediakan sebenarnya jodoh yang kita cari kayak gimana. Bahkan di awal juga ya aku prosesnya lama ya, maksudnya buat tahu sebenarnya yang aku pengenin tuh di kehidupan berumah tangga nanti kayak gimana sih sampai nentuin visinya. Bahkan pas taruh sama Hanin ini baru sampai bisa nemuin kalimat intinya gitu. Apa sih visi pernikahan itu? Karena dari proses sebelum-sebelumnya juga nggak ada yang ngajarin benar-benar ini loh kayak gini 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 gini. Jadi beneran harus nyari sendiri dan itu yang bikin mungkin lama juga buat yakinnya gitu. Oke, oke, oke. Setelah sudah yakin ya, berarti tadi dari Kahanin 90%, Hmm. sudah 180 dari 200 kali ya mungkin. Sudah tercentang, centang, centang, centang dari Kak Fabi nih. Ada nggak sih intervensi dari luar yang menentukan keputusan Kak Fabi dan Kak Hanin? Ya, bisakah itu apa namanya keluarga, teman, atau justru dari siapakah yang tiba-tiba dengar nih kalau Kak Fabi dan Kak Hanin lagi apa namanya berproses tiba-tiba, oh jangan dia jangan kayak gitu. Misalnya ada nggak sih rintangan-rintangan gitu yang harus dilewatin? Oh, I see. Kalau rintangan mau siapa duluan nih yang jelasin? Oke. Boleh aja. Kalau rintangan, alhamdulillahnya ada ya. Jadi rintangan itu ya sebetulnya apapun bentuknya, kalau aku ngerasanya selagi visi pernikahannya masih selaras barengan sama calonnya juga, terus dibantu sama pihak ketiganya atau perantaranya. Kalau dalam kasusku ya Uda dan Uninya ini gitu ya, yang juga udah punya pengalaman. Jadi ngejelasinnya misalnya dari pihak keluarga ada yang request ini request itu dan atau mungkin komentar ini komentar itu yang gak sesuai sama visi pernikahan kita, tinggal dijelasin ulang, alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan gitu. Pun ada teman-teman yang kayak gitu juga dan di akhir semuanya berjalan dengan lancar dan tadinya pihak-pihak yang eh, sebelumnya jadi rintangan setelahnya ya malah jadi undangan ya datang ke nikahannya juga. Jadi ya Oke. aman, Baik. alhamdulillah gitu. Kamu ada yang mau dijelasin? Paling apa ya? eh Tetap apa namanya selama prosesnya itu, by the way aku mau info sedikit. Bikin grup ya kita Bikin grup sama orang terus tua. juga Mm-mm. benar-benar terpantau. Kebetulan ini bukan kebetulan ya, qadarullah. Mm-mm. Orang tuanya Fabi sama orang tua aku itu sama-sama yang betul-betul menjunjung tinggi apa ya namanya, Syariat. syariat gitu. Jadi sama-sama mendukung untuk oke prosesnya kalau bisa sesuai syariat gitu, jangan sampai eh, keluar jalur gitu. Dan Itu mungkin yang jadi keberkahan buat iya, rintangannya gampang benar. dilewatin gitu. Jadi ya itu emang kondisinya, bersyukurnya kita sangat-sangat kondisi yang ideal gitu. Makanya kita ngerasanya kayaknya nggak perlu apa ada lembaga gitu, tapi orang tua kita yang walinya khusus itu untuk mantau juga kita seperti apa prosesnya gitu ya. Cuma nggak semua orang punya privilege itu. Benar. Jadi sebenarnya kita juga ngerasa ya walaupun dipantau akan tetap membantu sih kalau ada lembaga yang bisa Benar-benar. kayak lebih meyakinkan, mungkin prosesnya bisa lebih cepat. Kita mungkin bisa minggu depannya nikah. Wow. Enggak sih? Iya, tapi ya gitu jadinya ada Mm-mm. step by step yang harus dilalui lah karena Mm-mm. memang dari nol belajarnya gitu. Iya, Berarti dukungan keluarga itu juga termasuk salah satu yang paling berperan ya peran benar. di proses tarif ini. Mungkin kita mungkin udah sering lihat kajian-kajian pranikah juga di luar sana ya untuk para anak-anak muda. Mungkin juga bisa kali kita buat sebagai gimana sih cara kita memposisikan ketika keluarga kita yang sedang bertaaruf. Bener nggak sih? Kayaknya belum pernah deh dengar kajian-kajian yang seperti itu ya. Kan selalu kita yang harus belajar, tapi keluarga juga ternyata perlu juga mungkin ya diinfokan kalau ta'aruf tuh
prosesnya seperti ini loh. Kalau Kak Fabi dan Kak Hanin, alhamdulillahnya ternyata keluarganya sudah paham banget ya mengenai ta'aruf dan justru mendukung gitu ya. Alhamdulillah. Oke, oke Kak Aufa, ini boleh banget pertanyaannya udah mulai dicatat. Kayaknya udah nggak sabar. Boleh ke udah Agus, ke Kak Fabi, ke Kak Hanin. Jadi setelah ini bisa langsung aku bacain nih pertanyaannya ya. Nah, aku mau lanjut lagi ke Kak Hanin. Misalkan nih, tadi dari yang list 180 itu, misalkan. Kenyataannya ternyata setelah menikah, apakah 180 itu masih terchecklist? Alhamdulillah masih, dan nggak ada sesuatu yang bikin shock gitu ya, karena memang pas kita proses taaruf itu kedua-duanya saling apa ya, terus terang apa adanya gitu. Jadi bukan menjadi orang lain, tapi ya menjadi masing-masing diri masing-masing gitu. Jadi benar-benar ya udah apa namanya, ibaratnya terbuka, tapi dalam artian masih dalam konteks pertanyaan tadi ya, maksudnya poin-poin pertanyaan tadi yang eh, suamiku bikin. Terus Aku ya itu sih. nambahinnya selain jujur-jujuran sih selalu libatkan Allah dalam Setuju. prosesnya. Jadi Mm-mm. setiap hari kita Mm-mm. istighfarahin, usahain sih walaupun capek seharian kerja, ini duit nikah dari mana gitu ya. Nah, itu malamnya juga sambil diistighfarahin aja gitu. Tapi ya jadinya insya Allah selalu ditunjukin yang terbaik sama Allah karena kitanya juga kan eh, menghamba gitu ya Mm. pada yang maha memberi petunjuk gitu. Sepakat sih. Mm-mm. Oke, oke. Berarti no regret ya, nggak ada penyesalan sama sekali melewati proses ta'aruf untuk menikah. Ada sih Oh, regretnya gitu. Oke. soalnya kurang cepet aja gitu. Oh gitu. Iya, itu Harusnya paling harusnya lebih awal gitu ya. iya Hmm. Kurang cepat prosesnya atau kurang cepat startnya? dua-duanya ya. Oh, dua-duanya. Iya. Itu Oke. yang baiknya Iya berarti benar itu ya yang kan. dikasih sama Allah tapi Hmm. nggak ada penyesalan. Maaf ya Allah. Oke, oke, oke. Oke nih, kita, aduh, masih pengen ngobrol lebih lanjut, tapi udah mau setengah 6 ternyata nggak kerasa ya. Ya ampun. Boleh deh terakhir Kak Fabi dan Kak Hanin. Em, apa sih pendapat kalian pelaku ta'aruf berarti ya? Pelaku yang sudah melewati proses ta'aruf, pendapat kalian tentang kalau misalkan di luar sana ada ta'aruf online nih, gitu. Bayi nikah muda gitu maksudnya. Kemudian ada nggak sih saran nasihat mungkin ya dari kalian berdua untuk para teman-teman anak muda di luar sana yang mau mulai proses ta'aruf, terutama para Gen Z nih. Silahkan. Hmm, aku dulu mungkin ya. Boleh. Kalau untuk keberadaan platform taruh online, aku sangat amat mendukung. Soalnya banyak banget yang ngebingungin untuk urusan jodoh tuh. Kayak frameworknya apa, terus kalaupun mau ngasal juga kan nggak bisa gitu kan. Jadi harus ada menurutku malah bukan mendukung untuk ada, harus ada tempat buat kita nyari tahu informasi-informasi yang tentunya valid juga gitu. Jadi misalnya referensinya adalah Quran hadis, terus juga ada kitab-kitab yang dibahas di situ yang memang ditulisnya dari zaman dulu tidak berubah-berubah gitu. Nah, dari situ jadinya penting banget sih buat ada platform yang bisa membantu itu semua terrealisasi gitu. Kalau untuk pesannya, menurutku eh, jangan berhenti belajar sih, sama ya pastinya akan sangat indah rasanya ketika ketemu sama jodoh saat lagi sama-sama berproses gitu, sama-sama belajar gitu. Jadi enak setelah nikah pun masih terus-menerus belajar banyak dari satu sama lain pun juga dari orang lain gitu. Oke, kalau dari aku tanggapannya terkait apa namanya taruh online ini, menurut aku perlu banget tuh, karena buat aku dan pada saat itu taaruf gitu benar-benar kayak Hmm. sebenarnya clueless gitu, tapi ya karena memang keadaan ya. Hmm. Tapi kalau misalnya sekarang tuh benar-benar udah gampang banget sebenarnya. Ya balik lagi gitu kan, kembali ke pribadi masing-masing, benar-benar harus
jadi apa adanya intinya kan gitu kan. Dan jangan lupa hubungan sama Allah gitu di per apa ya, diperkat gitu loh, jangan sampai ada jarak, bukan ada jarak gitu. Jadi semisal kita ngerasa udah siap, berarti lebih mendekatkan diri gitu dengan cara ya perbanyak tahajudnya, terus istikharahnya juga. Jangan lupa pasrahin aja dulu lah gitu, jangan lupa ikhtiarnya gitu. Terus pesan aku, tadi udah pesan juga ya. Ya intinya pesan aku itu tadi sih, kalau ingin dapat yang soleh, kalau ingin dapat yang apa namanya eh, sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, berarti kita harus menjadi yang seperti itu juga gitu. Jadi karena aku percaya dengan kalimat jodoh itu cerminan diri gitu. Jadi aku pengen jodoh yang baik, akunya juga harus jadi baik gitu. Aku nggak pengen jodoh yang sebelumnya pacaran atau punya banyak mantan gitu ya. Aku juga menjadikan diriku seperti itu gitu. Jadi eh, diusahakan istiqomah lah gitu. Karena istiqomah itu kan panjang ya dan berat gitu. Jadi itu sih pesannya, tetap istiqomah. Dan Hmm. setuju juga tadi, tetap belajar gitu, terus belajar dalam konteks apapun untuk menyiapkan diri gitu. Jadi ya Hmm. itu sih. Sebenarnya rada kontradiktif ya, kayak harus Apa? berpasrah tapi juga harus ikhtiar gitu. Nah, Jadi kayak dengan menyebut nama Allah yang kalau di VT TikTok tahu yang Ustadz Adi Hidayat. apa sih? Iya kayak gitu. Oh iya. Jadi Lucu di banget sih. tengah-tengah gitu. Oh, Iya. ya kan seimbang kan, Iya. balance. Mm-mm. Oke, ya ampun cute banget ya. Jadi kayaknya jadi bikin iri teman-teman di sini. Jangan ya, jangan ya. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak sharingnya Kak Fabi dan Kak Hanin. Boleh teman-teman nih yang dari tadi udah nggak sabar, boleh kita em, langsung list aja pertanyaan yang mau ditanyakan. Apakah itu ke Kak Fabi dan Kak Hanin, ke Uda Agus, atau ketiganya juga boleh. Silakan langsung tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, kemudian kita sambil nunggu komentar-komentarnya masuk nih, aku mau ngejelasin sedikit tentang benefit yang bakal sahabat muda dapetin ya, yang udah ada di banner juga kemarin. Apa aja benefitnya? Kita punya undangan digital yang bisa di custom. Kemudian kita punya 3 video kelas pranikah gratis. Ada ebook pengantar kajian pranikah. Bergabung dengan komunitas nikah muda yang mungkin teman-teman di sini sudah bergabung ya di grup WhatsApp komunitas, peluang dapat jodoh, dan juga voucher skala pranikah gitu ya. Dan semua ini mostly kebanyakan bisa didapatkan langsung di website nikahmudah.id. Jadi yang belum akses boleh diakses nikahmudah.id-nya, masukin email dan passwordnya buat akun dulu, kemudian sudah bisa akses undangan digital, 3 video kelas, dan ebook, dan itu semua gratis. Kalau peluang dapet jodoh apa sih? Peluang dapet jodoh ya itulah sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh nikah muda sekarang. Kita mau launching sebentar lagi Biro Ta'aruf Online yang harapannya bisa membantu sahabat muda semua menemukan jodoh selamanya gitu. Oke, teman-teman. Sudah ada masuk satu pertanyaan dari Kak Zainab Bogor. Oke, teman-teman yang lain boleh langsung ditulis aja biar sambil berjalan kita bacain dulu ya dari Kak Zainab. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, aku izin bertanya, untuk pertukaran CV yang paling tepat seperti apa? Apakah boleh melampirkan foto juga? Karena saya pernah dengar kalau CV ta'aruf tidak perlu dicantumkan foto. Boleh mungkin dari Udah Agus bisa menjawab pertanyaan Kak Zainab, dan mungkin Kak Fabi dan Kak Hanin kalau mau menambahkan berdasarkan pengalamannya waktu itu CV-nya seperti apa, silahkan. Oke, baik ya. Fotonya penting apa enggak gitu ya. Tergantung teman-teman ngajinya sama siapa ya, dan yang diyakini seperti apa ya. Saya ketemu beberapa teman-teman yang bernikop ya atau bercadar, itu bahkan menurut yang mereka yakini tidak perlu membuka cadar saat ta'aruf ya. Jadi kalau misalnya si ikhwan ingin tahu wajahnya akhwat, boleh dilihat wajah ayah atau wajah saudara laki-lakinya gitu ya.
Nah, ini sangat tergantung teman-teman nih ngajinya siapa, manhajnya apa gitu ya, ustadz rujukannya siapa ya. Jadi kan ada yang membolehkan melampirkan foto dan teman-teman meyakini itu silakan dipilih. Kalau teman-teman meyakini yang tidak memperlihatkan foto juga boleh ya. Mungkin begitu Mbak Sarah ya. Oke, udah. Mungkin dari Kak Fabi dan Kak Hanin ada yang mau Aku ditambahkan? mau, izin bertanya boleh? Oh, iya boleh silahkan. Nih, Kak siapa? Boleh perkenalkan terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Waalaikumsalam. Hajimatul Adila dari Depok. Saya izin bertanya nih Kak. Saya sering ditanya sama guru-guru sekolah dulu ya. Kamu kapan nih siap nikahnya? Kamu udah punya jodoh belum? Udah punya pasangan belum? Saya kalau setiap ditanya itu jawabnya bingung gitu. Apa saya setiap ditanya itu jawabnya selalu bingung gitu Kak. Gimana agar dapat jodoh yang soleh dan yang terbaik untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Kak Aufa. Kak Aufa usia Sama berapa kalau boleh tahu Kak Aufa? 24. Kak Aufa 24. Oke, boleh. Mungkin udah Gus, silahkan. Ya, tadi dibahas ya sama Kak Fabi dan Kak Hanin ya tentang jodoh terbaik ya, bahwa jodoh itu cerminan diri ya. Jadi kalau misalnya kita ingin dapat yang terbaik, maka sebenarnya mulai dari memperbaiki dan memantaskan diri kita ya. Jadi mulai dari Mbak Alfanya ya menyiapkan dirinya menjadi seorang istri ya, mempelajari ilmu-ilmu ya. Tadi Masya Allah tadi contoh-contohnya disampaikan tuh ya Kak Fabi dan Kak Hanin ya, gimana beliau sama-sama belajar ya ilmu pranikah ya secara otodidak gitu ya, masing-masing gitu ya, belajar dari ustadz-ustadz ya, karena hari ini banyak banget ya teman-teman semua sumber-sumber pembelajaran pranikah. Tapi perlu hati-hati juga memang ya untuk menyeleksi gitu kan, karena nanti bisa-bisa ya salah juga ya, salah pemahaman gitu ya, karena nggak semua yang beredar di sosial media itu tepat gitu ya. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa diseleksi ya mana yang cocok ya ilmu-ilmu pranikahnya. Jadi belajar ilmunya dan juga ikhtiar ya. Ikhtiar dengan menemukan lingkungan orang-orang soleh ya, orang-orang yang solehah ya. Jadi kalau pengen dapat jodoh yang terbaik, cemplungin dirinya ke tempat-tempat orang-orang baik ya. Karena kalau orang baik biasanya ngumpul sama-sama orang baik juga gitu ya. Nah, mungkin begitu dari saya Mbak Sarah ya. Baik, terima kasih Kak Agus. Ya, Terima kasih udah Gus. Boleh dari Kak Fabi dan Kak Hanin kalau ada yang mau ditambahkan juga dari pertanyaan pertama tadi, silahkan. Oke, kalau pertanyaan pertama tentang tukar CV, kebetulan kalau kita sangat konvensional pakai buku gambar ya. Jadi aku ngegambar, Hanin juga ngegambar gitu. Terus habis itu ya udah ditukar baca, terus konfirmasi satu sama lain di depan saksi, bukan saksi sih, apa kayak keluarga gitu. Jadi kayak kita saling cerita tapi pakai gambar dulu Dicatat gitu. supaya terkonsep gitu apa aja sih yang perlu diceritain gitu. Jadinya ya seru aja, jadinya cair kan, orang tua jadi ada ya lebih ice breakingnya gitu. Jadi kayak gitu kalau kita, dan mungkin ya setuju juga sama poin yang disampaikan sama Uda Agus, kalau kita berdasarkan apa yang kita ngajiin, karena jawabannya bisa dikreatifin ya jadinya kita kreatifin gitu. Tapi ya nanti kembali lagi ke keyakinan masing-masing gitu sih. Kalau yang pertanyaan kedua, untuk eh, cerminan diri itu jodoh juga termasuk cerminan dari lingkungan sekitar sih, benar kata Uda Agus tadi. Kalau misalnya mau dapetin jodoh yang terbaik, bisa sering-sering ikut kajian pranikah di nikah muda, terus juga bisa sering-sering ikut tempat yang mungkin banyak yang sudah jadi pasangan halal tapi awalnya ta'aruf gitu. Jadi bisa dikit-dikit nanya, atau mungkin bahkan kenalannya mereka ada yang mau Rekomendasi. direkomendasiin ke apa Mbak Aufa tadi gitu. Jadi ya kayak gitu sih Bang. Udah ya. Benar, setuju. Gitu. Oke, kita punya pertanyaan lagi nih yang masuk. Mungkin mohon maaf teman-teman kalau tidak bisa semua pertanyaan terjawab ya karena keterbatasan waktu.
Oke, ini dari Kak Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf jika berlebihan, izin mau tanya Kak, bagaimana tetap berpikir positif di era sekarang? Trust isu dengan pernikahan. Banyak laki-laki yang mempermalukan wanitanya dengan sangat baik, tapi ternyata memperlakukan wanitanya dengan sangat baik, tapi ternyata memiliki skandal perselingkuhan. Bagaimana menyeleksi agar tidak salah memilih iman? Oke, boleh. Langsung di atau aku mungkin membacakan beberapa pertanyaan ya udah ya. Jadi bisa dijawab sekaligus gitu ya. Kayak kemudian ada lagi tadi kalau soal trust issue ya, meyakini diri gimana kalau apakah dia imam yang tepat. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana jika laki-laki dan perempuan sudah saling cocok tapi tidak ada restu? Oke, ini ada halangan restu dari orang tua ya. Padahal orang tua sudah mengetahui niat baik dari anaknya untuk menikah. Apakah ortu tidak berdosa karena menghalangi anaknya yang ingin menyempurnakan separuh agamanya? Oke, kemudian satu lagi dari Kak Siti, bagaimana saya belum bisa move on dengan masa lalu saya. Tapi banyak orang dari sekitar saya, termasuk keluarga saya, selalu mendesak kapan menikah ya. Mungkin tadi seperti Kak Aufa ya ditanyakan kapan menikah ya. Bagaimana cara menyikapinya. Jadi tadi cara menyikapi dari sekitar ya ketika nanya ke kita terus kapan mau menikah, sementara kita belum move on. Kemudian tadi juga pertanyaan Karina terkait trust issue dan restu dari orang tua. Mungkin boleh silahkan, udah Agus. Ya, pertanyaannya borongan ya. Oke, tadi yang apa? Yang trust issue ya. Jadi bagaimana menyeleksi ya laki-laki yang tidak selingkuh ya, yang setia ya. Lihat dari agamanya yang pasti ya. Ya secara umum ya jalani proses ta'arufnya dengan tepat ya. Jalani proses ta'aruf dengan tepat, diskusi ya, lihat penjajakan gitu ya. Lihat bagaimana interaksinya dengan lawan jenis, pemahamannya tentang batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis gitu ya. Apakah dia terlalu mudah cair untuk bareng dengan lawan jenis dan sebagainya ya. Nah, itu yang perlu digali ya, dikenali di saat proses ta'aruf ya. Yang selanjutnya, jika laki-laki dan perempuan sudah saling cocok tapi tidak ada restu dari orang tua, padahal orang tua sudah mengetahui niat baik dari anaknya untuk menikah tapi tetap tidak ada restu. Apakah ortu tidak berdosa ya? Yang pertama mungkin ya, kita perlu memahami dan belajar untuk memaafkan dan memaklumi orang tua ya, karena mungkin orang tua kita punya keterbatasan ilmu ya, tidak semua orang tua paham ya apa yang tepat dan terbaik untuk anaknya. Dan saran saya sih, meskipun orang tua tidak merestui dan mungkin ya orang tua pun berdosa, sebagai anak ya didoakan ya orang tuanya agar tidak berdosa. Jadi sebagai anak maafin orang tuanya. Ya, kalau bisa sampaikan ke Allah, ya Allah, saya memaklumi ayah ibu saya, memaklumi orang tua saya. Kalau ada kekhilafan ya dari orang tua saya, tolong maafkan ya, saya ikhlas gitu ya. Nah, itu jauh lebih baik dilakukan oleh seorang anak gitu ya. Karena kan orang tua ini udah sangat baik, sudah sangat banyak perjuangan untuk anaknya, dan tiba-tiba nih orang tua kita mau dapat dosa nih gara-gara kita nggak direstui menikah gitu ya. Jadi kasihan ya sama orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah musyawarah ya. Ngobrol lebih dalam lagi sama orang tua. Coba digali harapan orang tua seperti apa, kekhawatiran orang tua bagaimana ya. Karena bisa jadi ada hal-hal yang anak itu belum bisa lihat, tapi orang tua bisa lihat gitu ya. Karena mungkin ya kalau teman-teman ngerasa ya teman-teman udah banyak ilmu lah ya, bisa baca ini, dengerin ustadz ini itu dan sebagainya, sementara orang tua mungkin enggak. Tapi bisa jadi ya ada hal-hal tersembunyi yang mungkin orang tua pahami sementara anak belum pahami. Nah, ini akan bisa dilihat dari diskusi-diskusi dengan cara yang baik ya. Tentunya dengan kelapangan hati dari si anaknya. Nah, termasuk juga anak juga cerita nih sama orang tua. Ya, sampaikan nih ke orang tua alasannya apa kok mau menikah dengan orang tersebut gitu ya. Karena bisa jadi orang tua juga belum tahu sepenuhnya tentang calonnya teman-teman. Belum kenal gitu ya, belum tahu alasannya teman-teman menikah apa dengan orang tersebut ya. Nah, jadi komunikasikan ya, mudah-mudahan dengan komunikasi dan musyawarah itu bisa diambil ya keputusan terbaik. Keputusan terbaik itu bukan berarti sesuai dengan keinginan teman-teman ya, tapi bisa jadi keputusan terbaik itu tidak sesuai dengan keinginan, tapi memang ada banyak nilai kebaikan di sana, gitu ya.
Masih ada Mbak? Apa udah selesai pertanyaannya? Mungkin yang terakhir Oh, yang terakhir ya. udah Yang mana yang tuh? terkait belum bisa move on nih, tapi keluarga itu sekitar sudah mulai mendesak menanyakan kapan menikah. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Karena eh, kakak ini sepertinya Hmm. sedang memikirkan karir ke depan terlebih dahulu gitu. Musyawarah ya, diskusi dengan orang tua, disampaikan ya tentang hampir sama sebenarnya ya dengan yang sebelumnya ya, disampaikan tentang kondisinya ya, misalnya kondisi belum move on ini juga bisa disampaikan aja ke orang tua, karena kalau misalnya dipaksakan ta'aruf ya, menikah tapi kondisi hati masih terpaut dengan orang di masa lalu, ya kasihan nanti yang jadi pasangan hidupnya gitu ya, sehingga pernikahan itu hanya sekedar untuk mengejar status menikah dan membahagiakan orang tua ya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan ya. Oke, mungkin dari Kak Fabi dan Kak Hanin ada yang mau ditambahkan? Mau yang jawab yang tadi apa pertanyaan dari Afka nih ya. Gimana sih caranya em, supaya tetap berpikir positif di era yang sekarang tuh banyak trust issue terkait pernikahan tersebut gitu. Em, Kalau menurut aku ini kan dari sisi perempuan berarti ya. Dari sisi perempuan sebetulnya bisa kita nilai gitu dari saat proses ta'aruf itu sendiri gitu. Karena kan tadi proses ta'aruf oh ya, sebelumnya aku mau highlight sedikit ketika ta'aruf itu, kalau bisa kita belum menanamkan perasaan sedikit pun. Karena kita sebagai perempuan itu pasti gunain perasaan kan biasanya daripada logika. Jadi jangan dahuluin perasaan. Kalau bisa tetap secara logis kita menilai calon pasangan kita supaya apa ya penilaiannya tuh secara objektif gitu. Jadi bukan berdasarkan perasaan doang. Di situ kita bisa kayak cari tahu teman-teman terdekatnya siapa, terus bisa juga tanya-tanya dari keluarganya gitu, seperti apa, bener nggak nih yang dia sampaikan pas ta'aruf atau di CV ta'arufnya tuh dia seperti misalnya A gitu, sholat dia misalkan 5 waktu di masjid gitu kan dia state kayak gitu benar gak sih kita boleh banget dan bisa banget untuk cari tahu itu gitu terus kelakuan kesehariannya gimana cara memperlakukan ibunya cara memperlakukan saudara perempuannya gitu kalau punya eh dari situ kita bisa nilai kita bisa tahu beneran gak sih gitu. Dia kelihatannya tuh baik beneran baik gitu nah dari situ bisa kita ukur gitu. Nah, terus untuk ngilangin trust issue-nya supaya tetap berpikiran positif itu, kita bisa cari tahu apa namanya dari kisah-kisah influencer atau ya siapapun yang udah ta'aruf duluan, yang kisah cintanya atau pernikahannya tuh masih langgeng gitu dan mempelajari banyak hal-hal positif dari mereka gitu. Jadi banyak nangkep atau dapetin input-input yang positif dan apa ya bikin kita tuh makin semangat dan termotivasi karena dulu aku juga gitu di tengah maraknya banyak banget kasus-kasus yang mungkin nauzubillah dzalik perselingkuhan lah atau ternyata dia gay atau eh, sukanya sesama jenis gitu jadi ya tetap apa ya perbanyaknya referensi-referensi yang positif gitu biar kita tuh terus dapat semangat untuk eh, ya Bismillah lah gitu untuk ibadah terpanjang itu gitu mungkin nah pertanyaan yang lainnya mungkin terlalu berat untuk dijawab gitu kayak di luar kapasitas jadi ya mohon maaf belum bisa dijawab gitu itu aja mungkin. Oke, Kak Fabi mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup? Oke, Kalau tidak, Masya Allah. Terima kasih banyak nih. Udah Agus, Kak Fabi, dan Kak Hanin. Terima kasih juga nih teman-teman antusiasnya. Ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu ya, sayang sekali. Kita insya Allah dari tim Nikah Muda akan nge-save pertanyaan-pertanyaan dari sahabat muda semua. Insya Allah nanti ketika ketemu waktunya atau ketika ada momen yang pas itu bisa terjawab mungkin di sosial media atau di grup komunitas gitu ya gitu. Oke, teman-teman sebelum aku tutup nih, aku mau info juga selain mengikuti webinar, sahabat muda juga bisa nih ikut kelas sekolah pranikah kami. Di sana akan ada 18 materi pranikah dari mempersiapkan pernikahan, kiat-kiat memilih jodoh, bahkan hingga mendidik anak gitu ya. Makanya semuanya itu sebenarnya boleh ikut kelas pranikah ini walaupun istilahnya pranikah atau sebelum nikah
Tapi karena suka ada banyak yang nanya ya kalau udah menikah masih boleh apa enggak? Atau kalau saya belum ada calonnya sebenarnya boleh enggak? Oh justru nggak apa-apa ya, semuanya itu boleh ikut dari yang sudah ada calon, yang masih proses pencarian, bahkan yang sudah menikah gitu ya, yang ingin mengupdate kembali ilmunya. Oke, hari ini alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari ketiga narasumber kita. Sebelum aku tutup, jangan lupa stay tune di grup komunitas supaya update terus terkait proses launching Biro Ta'aruf online kita nih. Dan insya Allah grand launchingnya itu akan diadakan secara offline dan mengundang banyak narasumber yang ahli di bidang pernikahan dan keluarga. Dan juga banyak benefit lainnya juga. Jadi tapi seatnya terbatas, jadi mungkin sahabat muda bisa stay tune di grupnya. Oke, sebelum kita tutup, boleh aku minta tim untuk foto bersama dulu dokumentasi, biar kita ada dokumentasinya nih ya, boleh dari tim, apakah udah siap? Boleh sahabat muda, aku minta izin 5 menitnya sebentar ya untuk kita foto bersama dulu sebelum ditutup. Yang belum on cam boleh on camnya biar kelihatan. Oke. Boleh, apakah sudah siap dari tim dokumentasi? Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin sekali lagi boleh ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa stay tune di grup komunitas. Insya Allah nanti juga kita mau ada survei secara singkat ya terkait keuangan juga. Jadi banyak beberapa materi yang mau kita bahas lagi di webinar-webinar selanjutnya. Jadi sayang sekali ya pertemuan kita hanya sampai di sini. Jangan lupa kepoin sosial media Nikah Muda. Mungkin kepoin juga sosial medianya Uda Agus, Kak Fabi, dan Kak Hanin gitu. Jadi saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata selama acara ini berlangsung. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Sarah pamit undur diri, tungguin webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam banyak udah Agus Kak Fabi Kak warahmatullahi Terima Hanin. kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya. Assalamualaikum.